Cerita ini dimulai pada malam hujan di medan perang. Di atas tumpukan mayat berdiri Qin Fang, yang meskipun berada di bawah pengaruh percepatan usia 100 kali lipat, masih berhasil membersihkan reruntuhan milik dewa kuno. Seorang wanita yang memegang belati memuji Qin Fang karena keberaniannya dan memutuskan untuk mengambil artefak ilahi yang disebut Eye of Judgment. Dalam keadaan terluka parah dan hampir mati, Qin Fang bertanya kepada saudara perempuannya, Qin Shou, mengapa dia mengkhianatinya. Dengan dingin, Qin Shou menjelaskan bahwa Qin Fang hanyalah anak angkat yang diambil oleh orang tuanya, dan dia tidak menganggap Qin Fang sebagai saudaranya karena mereka tidak memiliki hubungan darah. Seorang pria berambut pirang bernama Song Fei muncul dan mengatakan bahwa Qin Fang ternyata berguna. Sambil meletakkan tangan di bahu Qin Shou dan memegang artefak ilahi, Song Fei tersenyum dan berterima kasih kepada Qin Fang, karena tanpa dirinya, mereka tidak akan pernah mendapatkan artefak itu. Untuk menguras habis sisa umur Qin Fang, Song Fei telah bekerja keras mendapatkan pedang pencuri jiwa yang kini tertancap di tubuhnya. Song Fei bertanya apakah Qin Fang menyukai hadiah perpisahannya. Qin Fang telah membesarkan Qin Shou setelah orang tua mereka meninggal, membantunya menyelesaikan sekolah. Bahkan setelah permainan itu turun ke dunia, Qin Fang mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuknya. Namun kini, setelah menyadari bahwa Qin Shou mengkhianatinya, Qin Fang sadar bahwa penilaiannya selama ini salah. Qin Shou menyatakan bahwa setelah orang tua mereka meninggal, Qin Fang terlalu ikut campur dalam hidupnya, selalu memberi perintah dan mengendalikannya. Dahulu, ketika Qin Shou dan Song Fei masih membutuhkan perlindungannya, Qin Fang memang masih berguna. Tapi kini setelah mereka mendapatkan artefak ilahi, nilai Qin Fang bagi mereka sudah tidak ada lagi. Song Fei menyerang Qin Fang untuk mengakhiri hidupnya, sambil berjanji bahwa dia akan menjaga Qin Shou dengan baik. Saat ajal mendekat, Qin Fang bersumpah tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Sebelum kalimatnya selesai, Song Fei mengakhiri hidupnya. Pada tahun 2025, permainan terkutuk itu turun ke bumi, di mana satu-satunya mata uang adalah umur. Kematian menyebabkan kehilangan umur, sementara menghabisi monster memberikan umur. Para pemain dapat menggunakan umur mereka untuk membawa kemampuan dalam permainan ke dunia nyata. Orang-orang kuat dapat menghancurkan tank dengan tangan kosong, menebas pesawat dengan pedang, bahkan tahan terhadap ledakan nuklir dengan tubuh mereka sendiri. Sejak saat itu, dunia berubah drastis dan kekacauan menyebar. Qin Fang berjuang untuk bertahan hidup bersama saudara perempuannya, menghadapi banyak kesulitan, hingga akhirnya berhasil masuk dalam jajaran 100 besar terkuat di dunia. Setelah melewati banyak bahaya dan hampir mati berkali-kali, Qin Fang akhirnya berhasil menaklukkan reruntuhan dewa kuno dan mendapatkan artefak ilahi Eye of Judgment. Akhirnya, Qin Fang memiliki syarat untuk mencapai puncak. Tapi siapa sangka, harga dari keberhasilannya adalah pengkhianatan dari satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Semua usahanya selama ini tidak lebih dari gangguan, dan semua perjuangannya hanya membuka jalan bagi kesuksesan orang lain. Jika bisa hidup kembali, Qin Fang bersumpah akan berjuang hanya demi dirinya sendiri. Kemudian sesuatu terjadi, dan Qin Fang membuka mata. Anehnya, Qin Fang berada di kamarnya sendiri. Qin Fang segera duduk dan menyadari bahwa ini adalah dunia nyata. Qin Fang bingung karena mengingat dirinya sudah mati. Namun setelah menyalakan ponselnya, Qin Fang melihat bahwa tahun saat ini adalah 2025. Ketika memandang keluar jendela, Qin Fang melihat kota yang indah dan sadar bahwa dirinya telah terlahir kembali 9 tahun yang lalu, tepat pada hari ketika permainan terkutuk itu turun ke bumi. Keesokan harinya, saudara perempuannya, Qin Shou, menendang pintu dan saat melihat Qin Fang sedang minum kopi di rumah, dia marah dan bertanya mengapa Qin Fang tidak menjawab teleponnya. Qin Shou menendang tempat sampah. Qin Fang teringat bahwa pada hari permainan itu turun, mereka bertengkar hebat karena Song Fei. Di dinding tergantung poster-poster Song Fei. Sebelum permainan itu muncul, Song Fei adalah seorang idola bawah tanah yang cukup terkenal, dan Qin Shou adalah penggemar fanatiknya. Song Fei tampak glamor di permukaan, tetapi sebenarnya dia adalah bajingan yang menipu banyak penggemarnya untuk mendapatkan uang dan mengambil keuntungan dari tubuh mereka. Untuk mencegah Qin Shou tertipu, Qin Fang selalu melarangnya berurusan dengan pria itu. Namun pada akhirnya, Qin Fang malah dituduh mengendalikan hidupnya. Sambil menunjuk ke arah Qin Fang, Qin Shou bertanya apakah Qin Fang tuli, menyalahkan Qin Fang karena membuat Song Fei kehilangan peringkat pertama bulan ini, dan mengancam bahwa jika Qin Fang tidak memberikan uang untuk membantu Song Fei naik peringkat, dia akan marah. Saat itu juga, dengan ekspresi dingin, Qin Fang menamparnya keras hingga membuat Qin Shou terjatuh ke lantai. Pipi Qin Shou membengkak, darah mengalir dari hidungnya, dan matanya dipenuhi air mata. Qin Shou tidak percaya bahwa Qin Fang telah memukulnya. Dengan tatapan tajam, Qin Fang menegaskan bahwa dia tidak memiliki keinginan atau waktu untuk berdebat dengannya, dan memperingatkan bahwa jika Qin Shou terus berteriak seperti anjing, dia akan menghancurkan mulutnya. Qin Fang melempar kartu kredit ke arah kepala Qin Shou dan mengatakan bahwa uang itu adalah warisan dari orang tua mereka. Dan selama bertahun-tahun dalam kesulitan, Qin Fang tidak pernah menyentuh sedikitpun uang itu. Demi orang tua mereka, Qin Fang memutuskan untuk tidak merendahkan dirinya ke level Qin Shou. Tapi satu hal dibuat jelas, mulai hari itu, Qin Fang tidak lagi memiliki saudara perempuan sepertinya.
Qin Shou mulai menangis dan tidak bisa menahan amarahnya. Dalam kehidupan sebelumnya, demi melindungi Qin Shou, Qin Fang kehilangan terlalu banyak peluang, terlalu banyak harta rahasia di dungeon yang membutuhkan eksplorasi berisiko, yang akhirnya ditinggalkannya. Qin Fang mengambil beberapa pil tidur dan menelannya dengan air. Qin Fang merasa penasaran karena tanpa beban ini, dirinya akan melangkah lebih jauh. Kali ini, Qin Fang memutuskan untuk menggunakan semua pemahaman tentang permainan dari kehidupan sebelumnya agar bisa berada jauh di depan orang lain. Mulai sekarang, Qin Shou harus menjalani hidupnya sendiri. Sedangkan untuk Song Fei, Qin Fang memutuskan untuk mengambil kepalanya secara langsung. Qin Fang tertidur dan muncul di Charles Hall. Qin Fang merindukan tempat ini sejak pertama kali datang ke sana. Saat itu, Qin Fang begitu gugup hingga membutuhkan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan pemilihan karirnya dan keluar. Tapi kali ini, Qin Fang harus lebih cepat. Dalam kehidupan masa lalunya, Qin Fang memilih kelas prajurit untuk melindungi Qin Shou. Kelas prajurit sebenarnya tidaklah lemah, namun sudah bukan lagi pilihan yang tepat. Sekarang, tanpa beban melindungi Qin Shou, Qin Fang bisa menyelesaikan misi sendirian dengan jauh lebih cepat. Mobilitas dan kecepatan reaksi menjadi hal paling penting. Tanpa ragu sedikit pun, Qin Fang memilih kelas assassin. Namun kemudian terjadi sesuatu yang tidak terduga, dan sistem melaporkan bahwa artefak suci Eye of Judgment telah berhasil terikat. Eye of Judgment pun diaktifkan. Artefak ini memiliki otoritas pasif. Saat memasuki permainan Forsaken, Qin Fang akan secara otomatis memperoleh profesi dan bakat dengan peringkat tertinggi. Kejutan besar muncul ketika Eye of Judgment terhubung dengannya setelah kelahirannya kembali. Pemahaman tentang cara kerja artefak itu membuatnya tertegun. Selama artefak tersebut mengakui pemiliknya, maka meski dicuri sekalipun, artefak itu tidak akan berguna bagi orang lain. Kemungkinan inilah alasan mengapa ia terlahir kembali. Bayangan mulai masuk ke dalam tubuhnya. Tubuhnya mulai berubah, rambutnya berubah menjadi putih dan menyatu dengan bayangan. Penampilan Qin Fang pun berubah. Bayangan merupakan profesi tersembunyi tertinggi dari kelas assassin. Profesi ini benar-benar berbeda dari profesi prajurit yang pernah dipilih dalam kehidupan sebelumnya. Hanya dengan memperoleh profesi ini, kekuatan luar biasa langsung mengalir dalam dirinya. Mata Qin Fang membelalak saat mengingat bahwa setiap profesi memiliki peluang sangat kecil untuk membuka profesi tersembunyi tingkat lanjut. Namun otoritas penghakiman membuat peluang itu menjadi kepastian. Sistem pun mengatakan bahwa otoritas penghakiman merupakan otoritas primordial paling murni dan kuno di alam semesta. Kekuatannya untuk sementara dapat melampaui aturan dan tatanan. Qin Fang tidak bisa mengaktifkan otoritas ini secara langsung karena belum memiliki kedivinitasan. Namun efek pasifnya tetap aktif. Fakta ini mengejutkan dirinya. Dalam kehidupan sebelumnya, dibutuhkan 7 tahun sejak permainan kutukan dewa ini turun sebelum seorang pemain kuat berhasil keluar dari God's Abandoned Realm dan mencapai Realm of Order. Barulah saat itu umat manusia mengetahui keberadaan kekuatan tatanan. Bahkan bertahun-tahun kemudian, belum ada satupun yang berhasil memperoleh kekuatan tatanan. Qin Fang tak pernah menyangka akan bisa mencapainya. Kini, di awal perjalanannya, ia sudah memperoleh otoritas primordial yang melampaui tatanan dan aturan. Selama ia mampu meninggalkan God's Abandoned Realm dan mencapai Realm of Order untuk memperoleh kedivinitasan, ia bisa mengaktifkan otoritas ini. Kini ia memiliki tujuan baru dalam kehidupan ini. Setelah pemilihan profesi selesai, sistem meminta untuk memasukkan nama alias di dalam permainan. Qin Fang sempat ragu sejenak, namun kemudian memilih nama Shadow karena profesinya lahir dari bayangan. Qin Fang dipindahkan ke God's Abandoned Realm, sebuah tanah rusak yang dipenuhi monster tak terhitung jumlahnya. Ia harus berhati-hati karena monster-monster itu siap mencabik-cabik dirinya dan mencuri harapan hidupnya. Seseorang bisa meninggalkan kota, menghabisi monster, dan mendapatkan harapan hidup yang bisa diperdagangkan. Namun jika mereka mati dalam permainan, setengah dari harapan hidup mereka akan hilang, baik yang bisa maupun tidak bisa diperdagangkan. Qin Fang berada di Shell Town, sebuah zona aman. Di tempat ini tidak ada monster dan para pemain tidak bisa saling menyerang, dan kecepatan kehilangan harapan hidup dikalikan 1. Banyak orang yang terseret ke dalam permainan ini. Beberapa tertidur setelah makan, dan sebagian lainnya terlelap setelah seharian bekerja keras, hanya untuk bangun di tempat ini. Semua mata tertuju pada Qin Fang. Tak ada yang tahu profesi apa yang ia miliki, ataupun mengapa penampilannya berbeda dari mereka. Melihat belatinya, beberapa orang menyadari bahwa ia adalah seorang assassin. Dalam waktu singkat, tokoh-tokoh kuat dari berbagai negara akan muncul satu persatu dan mengatur ulang tatanan dunia ini. Jika ingin mendahului mereka, maka Qin Fang tak bisa menunggu karena pelatihan tak menunggu siapapun. Tiba-tiba, 3 pria dan seorang pemanah dipindahkan kembali ke kota. Saat para pemain mati dalam perburuan monster, mereka akan kembali ke kota. Para pemain tersebut terlihat marah dan panik karena monster liar terlalu kuat. Hanya dengan 1 gigitan, monster itu langsung menghabisi nyawa mereka. Mereka sebelumnya bertarung melawan monster tingkat 1 bernama Crawler. Namun meski bersama-sama, mereka hanya bisa mengurangi sepertiga dari nyawa monster itu. Kini setelah mati, harapan hidup mereka telah berkurang separuh. Mereka bertanya pada sang pemanah,
Lizzie, apa yang harus dilakukan sekarang? Qin Fang mulai memperhatikannya dan mengingat bahwa pemanah biasanya memulai dengan busur pendek. Dari situ ia menyadari bahwa Lizzie juga termasuk dalam profesi tersembunyi. Lizzie pun memperhatikan bahwa Qin Fang termasuk dalam profesi tersembunyi juga. Dengan senyum ramah, Lizzie menawarkan untuk bekerja sama dengannya. Monster di luar terlalu kuat dan mereka tak sanggup menghadapinya sendirian. Tim Lizzie sudah pernah dimusnahkan sekali, jadi mereka sudah memiliki pengalaman. Qin Fang menolak tawaran tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Rekan-rekan Lizzie mencemoohnya saat melihat sikapnya yang seolah-olah sudah profesional. Mereka berlima saja tak sanggup mengalahkan monster itu, jadi menurut mereka tidak mungkin Qin Fang mampu melakukannya sendiri. Menurut mereka, Qin Fang sedang mencari mati. Dengan menggunakan sistem, Lizzie melihat bahwa alias Qin Fang adalah Shadow. Saat Qin Fang berjalan menuju pintu keluar kota, Lizzie memutuskan untuk mengikutinya agar bisa mengetahui kemampuan apa saja yang ia miliki. Lizzie tak kuasa menahan senyum karena kemungkinan mereka bisa mendapatkan informasi baru tentang monster dan melihat bagaimana Qin Fang tewas. Tanah terlantar oleh para dewa merupakan tempat yang terlalu mengusik dan berbahaya. Lizzie dan yang lainnya diam-diam mulai mengikuti Qin Fang. Lizzie tidak tahu mengapa bisa berada di sana, tetapi dengan pengalaman bertahun-tahun dalam permainan daring, Lizzie dengan cepat membentuk kelompok. Namun, monster pertama yang mereka temui di luar kota langsung memusnahkan mereka. Lizzie menyadari bahwa monster itu bukanlah musuh yang bisa dikalahkan oleh pemain level 1. Teman-teman Lizzie marah karena senjata awal Qin Fang berbeda dari milik pembunuh dalam kelompok mereka. Pembunuh itu membawa belati, tetapi Qin Fang memiliki pedang pendek. Pembunuh itu merasa iri karena Qin Fang bahkan lebih cepat darinya. Padahal sebagai pembunuh, ia seharusnya memiliki kelincahan tertinggi. Selain itu, pakaian Qin Fang juga berbeda. Qin Fang tampak seperti pemain yang tidak biasa. Maka Lizzie memutuskan untuk mengikutinya karena mungkin dia akan membawa pada informasi penting. Qin Fang mulai menatap mereka, dan saat merasakan tatapan itu, Lizzie segera bersembunyi lagi tanpa tahu apakah mereka telah terlihat. Qin Fang menggunakan teknik Shadow Sneak dan menghilang tanpa jejak, menjadi bayangan. Lizzie dan yang lain merasa bingung karena melihat dia benar-benar lenyap di udara. Pembunuh dalam kelompok menyadari bahwa itu adalah kemampuan siluman, kemampuan awal yang memberikan efek tak terlihat. Qin Fang telah menjadi tak kasat mata. Lizzie memutuskan untuk kembali ke kota dan mencari cara untuk meningkatkan kemampuan diri. Terlalu berbahaya untuk pergi keluar. Mereka telah mati satu kali dan masa hidup mereka telah berkurang separuh. Mereka memutuskan untuk mencari NPC demi mendapatkan hadiah tersembunyi seperti peti harta karun. Shadow Sneak adalah kemampuan yang memungkinkan pengguna memasuki mode siluman untuk jangka waktu tertentu. Melakukan serangan akan membatalkan siluman, tetapi serangan pertama setelah keluar dari siluman akan menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Stealth Mastery menggandakan durasi siluman dan meningkatkan tingkat kemampuan siluman sebesar 1 tingkat. Seperti yang diharapkan, kelas Shadow benar-benar luar biasa. Siluman dari pembunuh biasa di level ini mudah terdeteksi, tetapi kelas Shadow memiliki Stealth Mastery sendiri, yang membuatnya mustahil untuk dideteksi bahkan oleh monster. Di tahap awal permainan, Qin Fang tidak bisa tidak berpikir bahwa Lizzie dan teman-temannya terlalu naif karena kota pemula tidak memiliki apapun yang benar-benar bisa meningkatkan kekuatan. Kota itu hanya tempat berlindung bagi para pemain. Dalam permainan yang terkutuk ini, pemain lemah tidak lebih dari mangsa bagi monster. Beberapa detik kemudian, kemampuan siluman Qin Fang berakhir. Untuk saat ini, durasinya belum terlalu lama. Untungnya, waktu pemulihan dimulai segera setelah dia mengaktifkan kemampuan siluman. Dalam beberapa detik lagi, dia bisa menghilang kembali. Jendela status Qin Fang muncul. Nama kodenya adalah Shadow, dan kelasnya juga Shadow. Ia memiliki 75 tahun masa hidup yang tidak dapat diperdagangkan, 0 masa hidup yang dapat diperdagangkan, kekuatan 13 poin, konstitusi 13 poin, kelincahan 18 poin, dan semangat 15 poin. Semua pemain memulai dengan statistik dasar 10, dan kelas yang berbeda memberikan bonus tambahan. Kelas warrior yang pernah ia pilih di kehidupan sebelumnya hanya memberikan 3 poin tambahan pada kekuatan dan konstitusi. Namun kali ini, kelas Shadow memberikan peningkatan pada semua statistik, dengan kelincahan bertambah 8 poin. Ia masih memiliki 5 poin atribut bebas untuk dibagikan. Sebagian besar pemain menggunakan poin mereka pada kekuatan atau semangat untuk meningkatkan serangan fisik atau magis, tetapi itu adalah kesalahan besar. Tanpa membuang waktu, Qin Fang langsung memberikan 5 poin tersebut pada kelincahan, menjadikannya 23 poin. Statistik ini sangat penting karena di tahap awal permainan, tidak peduli bagaimana pemain membagi statistik mereka, monster akan selalu memberikan kerusakan yang luar biasa, dan satu-satunya cara untuk menghabisi monster tanpa menerima kerusakan adalah dengan meningkatkan kelincahan dan mempercepat gerakan. Lalu sesuatu menarik perhatian Qin Fang. Di balik pohon ada monster. Itu adalah crawler level 1 dengan tingkat biasa, tetapi sedang berevolusi. Qin Fang menjadi waspada. Setelah menyadari bahwa monster itu terus menyedot masa hidup, Qin Fang dengan cepat menyadari bahwa monster inilah yang telah memusnahkan kelompok berisi 4 pemain itu. Crawler merasakan kehadiran Qin Fang.
Monster itu sedikit terluka karena telah kehilangan sebagian HP-nya. Monster itu menyerang, tetapi Qin Fang menghindar dengan melompat. Ketika monster menghabisi pemain, mereka bisa mendapatkan masa hidup mereka, dan jika cukup banyak yang diserap, mereka bisa berevolusi. Qin Fang mengaktifkan Shadow Sneak dan mencabut pedang pendeknya. Dan tepat sebelum Crawler mendekat, Qin Fang menghilang di udara. Saat Crawler mencoba mencari kemana Qin Fang pergi, Qin Fang muncul di atas dan menggunakan Stealth Break Strike, mendarat di atas monster dan menusukkan pedang pendeknya dengan kuat ke kepala monster, memberikan kerusakan sebesar 174 poin, menghabisi monster tersebut, dan mendapatkan 10 poin pengalaman. Qin Fang tidak menyangka bisa menghabisi Crawler hanya dengan satu serangan, tetapi kemudian teringat bahwa menyerang tengkuk Crawler akan memicu critical hit. Saat itu, jendela sistem muncul, menginformasikan bahwa kemampuan backstab memungkinkan kerusakan menjadi 2 kali lipat jika serangan berasal dari luar bidang penglihatan musuh. Ini menjelaskan mengapa Crawler bisa mati dalam satu serangan. Kemampuan backstab telah terakumulasi dengan beberapa kemampuan lain, menciptakan pengganda kerusakan yang mengerikan. Qin Fang menatap mayat monster itu dalam diam. Ia teringat saat dulu bermain sebagai warrior. Bahkan critical hit nyaris tidak mencapai 40 poin kerusakan, dan ia harus bertarung selama berabad-abad hanya untuk menghabisi satu Crawler, nyaris tewas dalam prosesnya. Setelah monster itu mati, ia menjatuhkan bola bercahaya yang merupakan Li Vespan. Qin Fang mengepalkan tinjunya dan menyerap Li Vespan itu, mendapatkan 3 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan dan 54 tahun 155 hari masa hidup yang tidak bisa diperdagangkan. 5 orang telah tewas, masing-masing kehilangan setidaknya 20-30 tahun masa hidup, sehingga totalnya lebih dari 100 tahun. Tetapi karena Crawler telah menyerapnya terlebih dahulu, Qin Fang hanya mendapatkan 54 tahun. Untuk saat ini, masa hidup yang tidak bisa diperdagangkan masih belum berguna. Namun pada saat itu, otoritas dari Eye of Judgment diaktifkan, memberikan Qin Fang bakat yang disebut evolusi tak terbatas. Dengan menghabisi monster secara solo, Qin Fang memiliki kesempatan untuk mendapatkan poin evolusi untuk meningkatkan keterampilan. Setiap 24 jam, ia akan mendapatkan 5 poin evolusi, dan mengalahkan monster kelas boss sendirian menjamin diperolehnya poin evolusi. Saat ini, Qin Fang memiliki 5 poin. Ia memiliki kemampuan evolusi tanpa batas dan dapat meningkatkan keterampilannya. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Fang belum pernah mendengar tentang hal semacam ini. Tidak peduli perlengkapan atau buku keterampilan apapun yang dijatuhkan monster, tingkatannya tetap dan tidak bisa ditingkatkan. Ini adalah kekuatan yang melampaui aturan dan tatanan. Qin Fang memutuskan untuk mencobanya dan meningkatkan kemampuan Shadow Sneak dan Backstab. Ia menghabiskan 4 poin evolusi dan keterampilan itu berhasil ditingkatkan. Keterampilan awal Shadow Sneak meningkat dari tingkat biasa menjadi perunggu dan durasinya meningkat dari 12 detik menjadi 16 detik. Bonus serangan dari kondisi siluman meningkat dari 60 menjadi 90 dan waktu jeda dikurangi 2 detik. Backstab meningkat dari tingkat rendah menjadi biasa dan kerusakannya meningkat sebesar 5%. Shadow Sneak ini bertahan selama 16 detik dan dengan penguasaan siluman, durasinya berlipat ganda menjadi 32 detik. Dengan durasi siluman yang begitu lama, Qin Fang kini bisa tetap tidak terlihat secara permanen. Jika kemampuannya telah ditingkatkan lebih awal, ia mungkin sudah bisa menghabisi Crawler dengan HP penuh hanya dengan satu serangan. Saat itu, seorang pemuda yang ditemani seorang wanita menyebutkan bahwa permainan ini mudah karena bahkan orang kurus seperti Qin Fang bisa mengalahkan monster sendirian. Wanita itu memujinya, mengira bahwa dengan fisiknya, ia bisa menghadapi 10 orang sekaligus. Pemuda itu mulai tersenyum dan berjanji akan melindunginya. Qin Fang menyadari bahwa ada monster tersembunyi di pohon. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu bertanya apakah Qin Fang ingin bergabung dengan mereka. Qin Fang merasakan bahaya dan langsung menghilang menggunakan Shadow Sneak. Melihat hal ini, pemuda itu mengira ototnya telah membuat Qin Fang ketakutan. Seekor laba-laba turun ke tanah, membuat mereka panik. Itu adalah monster kelas 1 dan tingkat perunggu bernama Nurturer. Monster itu menyerang dan mengakhiri hidup mereka. Qin Fang ingat bahwa Nurturer adalah bos pemula dengan 16 poin HP. Monster itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pemula biasa. Selain itu, monster tersebut memiliki banyak laba-laba kecil di bawah komandonya. Nurturer mulai menyantap korban, dan Qin Fang memanfaatkan momen itu untuk menguji seberapa kuat kemampuan barunya. Menggunakan serangan siluman, Qin Fang menusukkan belati pendek ke mata laba-laba, yang langsung melakukan serangan balasan. Namun, Qin Fang berhasil bereaksi tepat waktu dan menghindari serangan itu. Ia menjauh dan kembali menjadi tak terlihat menggunakan Shadow Sneak. Serangan Qin Fang menyebabkan kerusakan sebesar 338 poin dan dalam prosesnya, ia menerima 9 poin kerusakan. Ia nyaris lolos berkat kelincahannya. Qin Fang memiliki 130 poin HP, dan jika serangan laba-laba itu mengenainya, ia pasti mati seketika. Ia kagum melihat serangannya mampu memberikan lebih dari 300 poin kerusakan kepada bos. Nurturer menjadi marah dan memecah pohon-pohon di sekitar dengan kekuatannya. Qin Fang tahu bahwa monster ini cerdas dan tidak akan diam saja menerima serangan. Laba-laba itu menyerang secara acak untuk menemukan lokasi Qin Fang.
Bahkan laba-laba kecil pun kini dalam keadaan siaga, jadi Qin Fang tidak bisa sembarangan menyerbu. Saat laba-laba besar itu teralihkan, Qin Fang melemparkan batu yang langsung menghantam bagian perutnya, memberikan 299 poin kerusakan. Qin Fang mengambil batu lain dan dugaannya benar. Ia menyadari bahwa sumber utama kerusakannya berasal dari bonus keterampilan serangan siluman dan peningkatan kelas. Jadi bahkan dengan melempar batu, ia masih bisa memberikan kerusakan yang besar. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah menunggu Shadow Sneak keluar dari masa jeda dan kemudian melempar batu lagi. Dengan cara ini, batu tersebut akan mengaktifkan bonus dari Ambush Strike, Backstab, dan Weak Pound Attack. Begitu Shadow Sneak aktif kembali, Qin Fang melemparkan batu lain, memberikan 279 poin kerusakan pada laba-laba dan kemudian mengaktifkan Shadow Sneak lagi. Rencananya sederhana. Tetap bersembunyi sampai Shadow Sneak aktif lagi dan kemudian menyerang kembali. Pada saat yang sama di dalam kota, papan peringkat diperbarui, mengatakan bahwa pemain bernama Shadow telah menghabisi bos Nurturer tingkat perunggu dan menjadi pemain pertama yang mencapai level 2, menempati posisi pertama di daftar. Para pemain lain terkejut karena sebagian besar dari mereka tewas oleh monster biasa, dan tidak mengerti bagaimana mungkin seseorang telah mengalahkan bos. Lizzie dan yang lainnya terpana ketika melihat bahwa Qin Fang telah mengalahkan bos dan naik ke level 2, sementara mereka bahkan tidak bisa menangani monster biasa secara berkelompok. Mereka mengira ini pasti kesalahan sistem. Wanita dan pria yang diserang oleh laba-laba raksasa itu muncul kembali di kota dan terkejut saat mengetahui bahwa seseorang telah menghabisi laba-laba besar itu. Mereka menyadari bahwa Shadow adalah pemuda yang mereka lihat sebelumnya di hutan. Kembali di hutan, sistem mengatakan bahwa Qin Fang telah menghabisi bos Nurturer, memperoleh 300 poin pengalaman dan 2 poin evolusi. Selain itu, papan peringkat level di Shell Town dibuka, memberikan Qin Fang 1 poin reputasi. Qin Fang mulai menyerap masa hidup laba-laba itu. Saat laba-laba besar itu mati, laba-laba kecilnya menyebar kabur, yang merupakan suatu kerugian. Ia tidak bisa menahan rasa penyesalan karena seharusnya ia menghabisi laba-laba kecil itu terlebih dahulu, untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Ia memperoleh 46 unit masa hidup yang bisa diperdagangkan dan sebuah buku keterampilan baru bernama Greedy Hand dengan kualitas perunggu, bersama dengan belati korosif yang memiliki 35 poin kerusakan dan 4 poin kelincahan. Setelah mempelajari keterampilan Greedy Hand, Qin Fang dapat menggunakannya pada monster yang telah dikalahkan, memberinya peluang 20% untuk memperoleh hadiah tambahan. Qin Fang cukup terkejut karena tidak menyangka bos perunggu akan menjatuhkan keterampilan pembunuh dewa sekelas ini. Keterampilan ini secara signifikan meningkatkan peluang memperoleh jarahan. Di tahap akhir permainan, mengalahkan bos kuat akan memberikan peluang 20% untuk menghasilkan jarahan tambahan. Berdasarkan ingatannya di kehidupan sebelumnya, Qin Fang ingat bahwa ada seorang anggota di Guild Godslayer yang memiliki kekuatan tempur rata-rata. Hanya karena memiliki kemampuan tersebut, Qin Fang menjadi salah satu pemain yang paling dicari. Bahkan, Qin Fang memiliki seorang pengawal pribadi yang selalu mendampinginya kemanapun pergi. Mata Qin Fang membelalak karena terkejut, menyadari bahwa meskipun tingkat aktivasi hanya 20%, jika dikombinasikan dengan bakat evolusi tanpa batas miliknya, Qin Fang dapat meningkatkan secara tak terbatas baik tingkat penurunan maupun jumlah jarahan yang diperoleh. Keesokan harinya, para siswa sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Teman Shou bertanya apakah Shou tidak akan menelepon Fang dan meminta maaf, sambil mengingatkan bahwa kemarin mereka melewatkan ujian demi diam-diam mendukung Song Fei. Teman Shou yakin bahwa Qin Fang pasti marah padanya. Shou menolak karena merasa tidak melakukan kesalahan dan karena Qin Fang, mereka hampir terlambat masuk ujian. Menurut Shou, justru Qin Fang yang seharusnya meminta maaf. Temannya berusaha meyakinkannya, mengingatkan bahwa Qin Fang selalu memperlakukannya dengan baik dan juga menanyakan apa yang terjadi pada wajahnya. Shou tetap pada keputusannya karena menurutnya Qin Fang hanya suka mencampuri urusannya, lalu mengarang alasan bahwa dirinya tersandung dan wajahnya terluka. Saat memasuki sekolah, mereka melihat banyak siswa berkumpul di depan sebuah ruang kelas. Teman Shou merasa penasaran dan menyelinap melewati kerumunan, masuk ke dalam kelas, dan melihat bahwa tubuh Jiang Wei mulai menjadi semi-transparan. Salah satu teman Jiang Wei menjelaskan bahwa ia tidak terlalu yakin, tapi barusan Wei mengatakan akan tidur sejenak. Saat mereka menoleh, tubuh Jiang Wei sudah dalam kondisi seperti itu. Ini bukan kejadian tunggal. Seluruh internet membicarakan hal yang sama. Orang-orang di seluruh dunia mengalami fenomena serupa. Beberapa ahli mengatakan bahwa jika seseorang tertidur, maka tubuhnya akan menjadi semi-transparan seperti hantu, dan tidak ada yang tahu penyebabnya. Teman Shou menjadi waspada dan memutuskan untuk menelepon orang tuanya untuk memperingatkan mereka, serta menyarankan Shou agar menelepon kakaknya juga untuk berjaga-jaga. Namun, Shou menolak karena lebih memilih kakaknya mati daripada harus menghubunginya. Sementara itu, Qin Fang mengembangkan keterampilan barunya, Greedy Hand, dari kualitas perunggu menjadi emas. Kini, saat menjarah musuh, kemungkinan mendapatkan jarahan tambahan meningkat dari 20% menjadi 70%. Berkat hal itu, Qin Fang mempelajari Greedy Hand dan memperoleh 2 poin evolusi. Qin Fang mengepalkan tangan dan mengaktifkan kemampuan tersebut,
memperoleh 2 poin evolusi dan 46 hari umur yang bisa diperdagangkan. Qin Fang merasa sangat puas setelah mendapatkan 2 poin evolusi dan mengetahui bahwa untuk meningkatkan Greedy Hand ke level 3, dibutuhkan 3 poin. Dalam waktu dekat, Qin Fang akan memiliki peluang 100% untuk mendapatkan jarahan tambahan. Qin Fang sadar bahwa pemerintah di seluruh dunia pasti telah menyadari situasinya dan semakin banyak orang akan membanjiri permainan ini. Karena itu, Qin Fang harus mempercepat kemajuan dan segera melengkapi perlengkapan yang bisa digunakan. Qin Fang mengenakan belati korosif berkualitas perunggu, mendapatkan tambahan 35 poin serangan dan 4 poin kelincahan. Qin Fang mengaktifkan Shadow Stealth untuk menghindari perhatian dari para monster, menyadari bahwa tidak akan lama lagi sebelum orang-orang menyadari bahwa kemampuan dan perlengkapan dari permainan ini bisa dibawa ke dunia nyata. Ketika itu terjadi, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Untuk mengekstraksi kemampuan dan perlengkapan dibutuhkan 2 syarat. Pertama, mencapai level 10. Kedua, memiliki umur yang dapat diperdagangkan dalam jumlah cukup. Mengalahkan monster kecil terlalu memakan waktu, jadi Qin Fang memutuskan untuk mencari bos yang lebih kuat. Saat sedang berjalan melewati suatu area, Qin Fang mendengar suara pertempuran. Ketika pergi ke tebing, Qin Fang melihat beberapa pemain sedang bertarung melawan Sprint Predator level 2, kualitas perunggu. Qin Fang memang sedang berencana mencari bos yang lebih kuat dan kini menemukan Sprint Predator di waktu yang sangat tepat. Monster itu menyerang, tetapi pemain yang membawa perisai dan pentung berhasil menahan serangan dengan mudah. Pemain itu adalah Wang Mang. Qin Fang tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat ini. Qin Fang pun menyadari bahwa rumor yang beredar ternyata benar. Disebutkan bahwa ketika Wang Mang pertama kali masuk ke dalam Forsaken Game, ia berhasil mengumpulkan seluruh tim yang terdiri dari pengguna kelas tersembunyi. 6 anggota timnya semuanya adalah pengguna kelas tersembunyi. Wang Mang memanggil Holy Barrier, menciptakan penghalang emas untuk menangkis serangan monster. Wang Mang memiliki kelas tersembunyi Holy Shield Warrior, yang memberikan 2 kali lipat statistik dasar dibandingkan prajurit biasa. Dan seolah itu belum cukup, Wang Mang juga memiliki kemampuan alami berupa keterampilan kebal. Saat monster itu teralihkan, penyihir tim memanggil bola api yang langsung menghantam lengan makhluk tersebut. Penyihir itu memiliki profesi tersembunyi dari kelas penyihir yang disebut Prophet, yang memungkinkannya memberikan 2 kali lipat kerusakan sihir dibandingkan penyihir biasa dan dilengkapi dengan Prophetic Fireball. Pemanah tim memiliki profesi tersembunyi dari kelas pemanah yang disebut Sharped Shotterter, memberikan 2 kali lipat statistik dari pemanah biasa dan dilengkapi dengan kemampuan Rapid Shot. Pendeta tim adalah seorang Oracle Priest yang memiliki 2 kali lipat kekuatan penyembuhan dibandingkan pendeta biasa dan kemampuan penyembuhan kelompok. Pemanah dan penyihir menyerang secara bersamaan, tetapi monster itu berhasil menghindar tanpa kesulitan dan menyerang Wang Mang, memaksanya mundur. Pemanah menjadi panik saat melihat serangan jarak jauh mereka tidak mengenai sasaran. Ia berpikir bahwa bos ini terlalu cepat. Pendeta menyembuhkan Wang Mang dan Wang Mang memutuskan bahwa cara terbaik untuk mengalahkan bos ini adalah terus menyerang sambil membiarkan penyembuh melakukan tugas mereka. Melihat bahwa Wang Mang berencana menguras kesehatan monster sedikit demi sedikit, Qin Fang menganggapnya terlalu optimis. Namun, Qin Fang tahu bahwa Wang Mang melupakan satu hal terpenting. Ini adalah alam liar, dan jika pertarungan berlangsung terlalu lama, monster lain akan tertarik. Tepat saat itu, 2 monster muncul di belakang Wang Mang. Qin Fang mengenali mereka sebagai Corruptors, monster level 2 reguler yang dilapisi lumpur coklat tua dan ahli dalam serangan jarak jauh. Prajurit pedang dalam tim berlari ke arah monster dan menyerang salah satunya. Ia memiliki kelas tersembunyi yang belum pernah dilihat oleh Qin Fang. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan sebesar 33 poin dan prajurit itu segera menyadari bahwa pertahanan monster ini sangat tinggi. Koruptor memuntahkan lumpur ke arah Swordsman. Lumpur itu membuat tanah menjadi lengket dan mengurangi kecepatan geraknya. Koruptor lain mulai mengejar Mage, memaksanya melarikan diri dengan air mata di mata. Namun, tiba-tiba Qin Fang melompat secepat kilat dan memenggal kepala monster itu, menyebabkan 441 poin kerusakan, menyelamatkan Mage, dan membuat semua orang tercengang. Serangan Qin Fang sangat kuat sehingga berhasil mengalahkan koruptor hanya dengan 1 pukulan. Mage menjadi bingung, tidak tahu siapa yang telah melakukan itu dan apakah ada seseorang yang membantu mereka. Dengan bantuan pedangnya, Swordsman berdiri. Rasa terkejut menyelimuti dirinya saat melihat seseorang mengalahkan koruptor level 2 dengan 1 serangan. Sementara itu, untuk mengalahkan koruptor level 1, mereka harus bekerja sama selama 10 detik. Koruptor mencoba menyerang lagi, tetapi Qin Fang kembali bergerak seperti kilat dan memenggal kepala monster tersebut. Swordsman mulai gemetar ketakutan dan bertanya apakah Lizzie melihat siapa yang melakukannya. Dengan panik, Lizzie menjawab bahwa dirinya tidak melihatnya. Wang Mang berdiri dan meminta mereka untuk tetap fokus. Dalam hatinya, Wang Mang berharap bahwa Qin Fang berada di pihak mereka. Kini hanya tersisa Sprint Predator, sementara Qin Fang mengamati dari atas cabang pohon sebagai hadiah karena telah menghabisi 2 koruptor level 2. Ia memperoleh 40 poin pengalaman, 1 poin evolusi, buku skill bernama Venom Dart dengan kualitas umum, dan 8 hari usia dapat diperdagangkan.
Qin Fang tidak menyia-nyiakan waktu dan segera mengembangkan Venom Dart karena skill ini sangat cocok untuk serangan jarak menengah dengan efek racun. Setelah berevolusi, skill tersebut naik ke level 2 dan meningkat dari kualitas umum menjadi perak. Skill ini memungkinkan pengguna melemparkan anak panah beracun mematikan dengan jarak maksimum 14 meter, memberikan 120 poin kerusakan saat terkena sasaran dan memberikan status Venom dengan waktu cooldown 5 detik. Status Venom menyebabkan kerusakan berkelanjutan sebesar 50% per detik selama 5 detik dan tidak bisa ditumpuk. Monster menyerang kembali. Wang Mang berhasil menahan serangan dengan perisainya, tetapi makhluk itu menusukkan anggota tubuh tajamnya ke perut Wang Mang. Wang Mang menjatuhkan perisai dan gada ke tanah, dan monster memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuknya dengan anggota tubuh lainnya, menimbulkan rasa sakit luar biasa. Archer mulai gemetar ketakutan. Priest panik, menyadari bahwa situasi ini buruk karena ia tidak bisa menyembuhkan cukup cepat. Dalam upaya putus asa, Wang Mang meminta mereka untuk melarikan diri. Qin Fang menembakkan panah beracun yang menancap di kepala Sprint Predator, menyebabkan 845 poin kerusakan. Mage dan Archer terkejut melihat serangan itu mengurangi setengah dari HP bos tersebut. Baik monster maupun Wang Mang mulai menggeliat kesakitan, dan racun mulai keluar dari luka monster hingga tubuhnya ambruk ke tanah, menyebabkan kerusakan 324 poin berkali-kali. Karena Qin Fang telah menyebabkan lebih dari 90% kerusakan, semua jarahan menjadi miliknya. Karena telah menghabisi Sprint Predator, ia memperoleh 600 poin pengalaman, naik ke level 3, mendapatkan 2 poin evolusi dan 55 hari usia yang dapat diperdagangkan. Ia tidak menyangka bahwa kerusakan berkelanjutan dari Venom Dart akan mengaktifkan kemampuan pasif dari kelasnya. Dengan kemampuan stealth, ia bisa tetap tak terlihat dan melemparkan panah tanpa batas. Kini, tidak ada yang bisa menghentikannya di awal maupun pertengahan permainan. Jarahan mulai muncul dari tubuh monster. Wang Mang terkejut melihat besarnya kerusakan yang diterima monster tersebut. Beberapa detik kemudian, jarahan itu menghilang. Wang Mang berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada Qin Fang karena telah menyelamatkan mereka. Namun, Qin Fang menegaskan bahwa di Wildlands, seseorang tidak bisa mudah percaya pada orang lain, membuat semua orang terdiam. Wang Mang berterima kasih atas nasihat tersebut dan memutuskan untuk tidak mengganggunya saat memeriksa jarahan. Ia juga menambahkan bahwa jika suatu saat membutuhkan sesuatu, ia bisa mencarinya. Qin Fang mengambil jarahan dan menyadari bahwa Wang Mang tampak bisa dipercaya. Terlebih lagi, ia mendapat dukungan dari pemerintahan Daxia yang memiliki banyak sumber daya. Qin Fang memutuskan untuk mencari saluran penjualan yang stabil untuk menjual jarahan yang tidak terpakai. Ia menggunakan Greedy Hand, mendapatkan 3 poin evolusi dan 55 hari usia yang dapat diperdagangkan. Ia memperoleh Leather Greaves dari Sprint Predator dengan kualitas perunggu. Qin Fang mengenakan Leather Greaves itu dan memperoleh 9 poin pertahanan fisik, 5 poin resistansi terhadap semua elemen, serta pengurangan waktu cooldown sebesar 15%. Ini merupakan jarahan yang sangat baik karena ia masih memiliki banyak perlengkapan kelas dan buku skill lainnya. Setelah tasnya penuh, ia memutuskan kembali ke kota dan menukarkan semuanya dengan usia. Sorot matanya bersinar penuh percaya diri karena kali ini pertumbuhannya 100 kali lebih cepat dibandingkan kehidupannya yang lalu. Tidak jauh dari lokasi itu, tim pemain lain diserang oleh lebih banyak monster. Melihat jumlah monster yang terus bertambah, mereka memutuskan lebih baik melarikan diri. Namun, sebelum bisa kabur, muncul monster yang jauh lebih besar. Tepat sebelum para pemain itu bisa melarikan diri, monster tersebut menyerang dengan sulur tajam dan menghabisi mereka semua. Para pemain itu hidup kembali di kota dan merasa sangat kesal karena monster selalu muncul dalam kelompok dan melarikan diri saat HP mereka rendah. Dikatakan bahwa pemain harus mencapai level 3 untuk bisa keluar dari permainan, tetapi hal itu terasa seperti tugas yang mustahil. Beberapa pemain merasa mereka butuh lebih banyak orang karena tim dengan 3 pemain tidak cukup, dan berpikir harus membentuk kelompok berisi 6 hingga 10 pemain. Pemain lain berpendapat bahwa itu tidak akan berhasil karena ia pernah melihat tim berisi 10 orang dikepung dan dibasmi. Terlalu banyak orang hanya akan menarik perhatian bos. Belakangan ini, sekelompok pemain berjumlah 40 orang telah mengaktifkan kutukan master dan lebih dari 30 diantaranya terbunuh hanya dengan satu serangan. Tim milik Liz juga muncul kembali di kota. Jika para pemain tidak mencapai level 3, mereka akan terjebak selamanya dalam permainan. Semua orang berakhir di sini setelah tertidur. Dengan kata lain, hanya kesadaran mereka yang berada di dalam permainan. Dan jika mereka tidak bisa keluar, tubuh asli mereka di dunia nyata akan mati kelaparan. Lizzie merasa kesal karena tidak mengetahui alasan mengapa permainan ini sangat sulit. Temannya panik karena mereka sudah mati sebanyak 3 kali dan umur hidup yang tidak dapat diperdagangkan telah berkurang menjadi kurang dari 10 tahun. Dan jika terus seperti ini, mereka akan benar-benar mati di dunia nyata. Meskipun tidak tahu apakah hal itu nyata atau tidak, Lizzie menyadari bahwa mereka tidak boleh mati lagi. Setelah melihat bahwa Shadow berada di level 3, Lizzie merasa agak bingung. Menyadari bahwa Shadow pasti menemukan suatu trik, Lizzie tahu mereka membutuhkan bantuannya untuk naik ke level 3 demi bisa keluar dari permainan ini. Dengan mengepalkan tangan, Lizzie memberikan perintah kepada timnya untuk menyebarkan kabar.
Mereka harus meminta bantuan Shadow agar bisa mencapai level 3. Lizzie bertekad akan memberikan uang tunai 10 juta setelah mereka kembali ke dunia nyata. Para anggota timnya terkejut, tetapi Lizzie yakin bahwa tidak mungkin Shadow menolak 10 juta itu. Di dalam hutan, Qin Fang berhasil mengalahkan seekor poluter level 2 dan memperoleh 20 poin pengalaman serta 1 poin evolusi. Setelah menyerap umur hidup dari monster tersebut, Qin Fang merasa sudah memiliki cukup poin evolusi dan memutuskan untuk menggunakan 5 poin untuk mengembangkan kemampuan Greedy Hand. Kemampuan itu meningkat dalam kualitas, dari tingkat platinum menjadi emerald, dan meningkatkan kemungkinan mendapatkan barang tambahan menjadi 160%. Sekarang, barang tambahan memiliki kemungkinan 20% untuk naik satu tingkat lebih tinggi. Qin Fang merasa kagum mengetahui bahwa efek ini sangat luar biasa. Qin Fang menyadari bahwa jika terus dikembangkan, kemungkinan ini akan mencapai 100% atau bahkan 200%. Saat hujan turun, sesuatu menarik perhatian Qin Fang, seekor monster bernama Curse Master yang sedang berkeliaran di dalam hutan. Monster ini adalah bos tingkat bronze yang sedang mengkonsumsi kekuatan hidup untuk berevolusi menjadi bos tingkat silver. Bagi Qin Fang, hal itu adalah hal yang wajar karena bos ini telah memusnahkan satu tim berisi 40 orang. Untuk saat ini, Qin Fang memiliki inventaris yang penuh. Jadi, bahkan jika menghabisi monster itu, ia tidak akan bisa mengambil barang rampasan. Maka dari itu, Qin Fang memutuskan untuk menandai lokasi itu di peta. Evolusi bos membutuhkan waktu, jadi ia memutuskan untuk mengosongkan inventaris terlebih dahulu dan kembali lagi nanti. Di kota, kabar bahwa seseorang menawarkan 10 juta kepada Shadow, pemain nomor 1 di papan peringkat, untuk membantu naik level dengan cepat telah menyebar luas. Banyak orang mati dan kehilangan umur hidup, sehingga para orang kaya mulai mencari jalan keluar, yang berarti rakyat biasa tidak punya harapan. Saat orang-orang sedang membicarakannya, Qin Fang tiba di kota dan mengejutkan semua orang. Dengan menggunakan sistem, Qin Fang mengaktifkan opsi lapak pasar, dan sistem mengatakan bahwa ia sedang menjual peralatan dan keterampilan dengan waktu lapak hanya 10 menit. Para pemain terkejut melihat bahwa ia mengenakan 2 peralatan tingkat bronze dan juga menjual 2 peralatan lainnya. Mereka masih tidak percaya bahwa Qin Fang telah menghabisi bos tingkat bronze. Salah satu pemain bertanya mengapa mereka tidak bisa melihat wajah Qin Fang. Pemain lain menjelaskan bahwa ia telah mengaktifkan fungsi penyamaran wajah, yang membuat penampilan dalam permainan sesuai dengan penampilan asli. Oleh karena itu, Qin Fang ingin tetap misterius. Seorang penyihir mendekati lapak Qin Fang dengan tatapan penasaran dan bertanya berapa harga untuk mantra Ichikle. Qin Fang menjawab bahwa harganya adalah 100 hari umur hidup yang dapat diperdagangkan. Penyihir itu adalah Grey Rose, saat ini berada di peringkat ke-11 di Shell Town, yang juga mengaktifkan penyamaran wajah. Bagi Rose, 100 hari umur hidup adalah jumlah yang besar, jadi ia bertanya apakah harganya bisa diturunkan. Qin Fang menjelaskan bahwa keterampilan tingkat umum seperti Ichikle Spell dapat meningkatkan kecepatan bertani seorang penyihir di awal permainan, dan 100 hari sudah termasuk murah. Rose bertanya apakah ia bisa membayar dengan uang sungguhan, namun Qin Fang menolak menerimanya. Ia menyarankan agar Rose membeli umur hidup yang dapat diperdagangkan terlebih dahulu lalu menukarkannya dengannya. Jika tidak ada yang menawar lebih tinggi, Qin Fang tidak akan menjual keterampilan itu sampai Rose memiliki umur hidup tersebut. Rose mulai berpikir, kemudian menggunakan saluran tim. Ia bertanya kepada rekan-rekannya apakah ini adalah tawaran yang bagus. Mereka telah naik ke level 2 dengan cepat berkat kepemimpinannya, jadi mereka tidak keberatan. Selain itu, dengan keterampilan ini, mereka akan bisa naik ke level 3 lebih cepat karena yang paling penting saat ini adalah melarikan diri terlebih dahulu. Rose meminta mereka untuk mentransfer umur hidup yang dapat diperdagangkan kepadanya, dengan janji akan memberikan uang setelah mereka kembali. Rose menyerahkan 100 hari umur hidup yang dapat diperdagangkan kepada Qin Fang. Melihat bahwa semua anggota timnya berada di level 2, Qin Fang menyadari bahwa mereka pasti telah menghabisi setidaknya 30 hingga 40 crawlers. Maka dari itu, umur hidup yang dapat diperdagangkan milik mereka seharusnya jauh lebih banyak dari 100 hari. Qin Fang menjual mantra itu dan memperoleh 100 hari umur hidup yang dapat diperdagangkan. Sekarang, umur hidup yang dapat diperdagangkan miliknya meningkat dari 268 hari menjadi 368 hari. Saat itu juga, Lizzie muncul dan senang telah menemukan Shadow. Dengan senyum, Lizzie memberikan tawaran. Sebagai imbalan karena membantunya naik ke level 3, Lizzie berjanji akan memberikan 10 juta dalam bentuk uang ketika mereka kembali ke dunia nyata. Para pemain lain terkejut. Lizzie adalah Zhang Lizzie, dan dalam kehidupan Qin Fang sebelumnya, ia adalah pemimpin sindikat kriminal. Kemudian, sindikatnya dimusnahkan oleh negara. Dengan senyum penuh percaya diri, Lizzie mengatakan bahwa ayahnya adalah presiden dari Dajong Industries, dan karena Qin Fang tampak tidak mempercayainya, Lizzie menyuruhnya untuk mencari informasi tentang dirinya. Menurut laporan, Lizzie menggunakan uang tunai untuk memikat orang agar menjual umur hidup mereka, lalu menculik mereka untuk kerja paksa, dan siapapun yang melawan akan dihabisi. Qin Fang menolak tawaran itu dengan dingin, karena ia tahu bahwa Lizzie adalah sampah. Lizzie mengakui bahwa Shadow sangat kuat dalam permainan ini,
tetapi mengungkapkan bahwa tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana permainan ini bekerja. Jadi, Lizzie menyarankan agar mereka bekerja sama, dan sebagai imbalannya, Lizzie akan memastikan bahwa Shadow hidup dalam kemewahan, mobil, rumah, wanita, dan segala hal yang diinginkan. Qin Fang tetap teguh pada pendiriannya dan meminta Lizzie untuk tidak menghalangi bisnisnya. Ia, lebih dari siapapun, tahu bahwa uang tunai tidak ada nilainya, dan dalam waktu dekat, satu-satunya mata uang universal yang akan berlaku adalah umur hidup yang dapat diperdagangkan. Lizzie menjadi sombong dan menegaskan bahwa jika ini adalah dunia nyata, dia sudah akan memberinya pelajaran yang pantas. Dengan tatapan menghabisi, Qin Fang memperingatkan bahwa jika Lizzie mengatakan satu kata lagi, dia akan menghabisinya sampai masa hidupnya mencapai 0. Lizzie dan teman-temannya merasakan tekanan yang kuat, dan tanpa membuang waktu, mereka langsung melarikan diri dari tempat itu. Beberapa menit kemudian, Qin Fang menjual barang terakhir dari lapaknya, yaitu jubah berkilau dari perunggu air mata. Total masa hidup yang bisa diperdagangkan kini mencapai 546 hari. Setelah semua barangnya terjual, Qin Fang memutuskan sudah waktunya untuk menghadapi ahli kutukan dan langsung mengaktifkan kemampuan menghilang. Tidak ada yang tahu saat itu, bahwa masa hidup yang bisa diperdagangkan ternyata dapat mengekstrak keterampilan ke dunia nyata. Dan tidak lama lagi, permainan terkutuk ini akan menjerumuskan dunia nyata ke dalam kekacauan. Bersamaan dengan latar belakang dunia nyata yang dulu dibanggakan orang-orang, hanya kekuatan pribadi yang akan benar-benar berarti. Lizzie dan timnya menjauh dari area tersebut. Mereka terengah-engah setelah berlari, dan Lizzie menceritakan bahwa Shadow tidak hanya menolaknya, tetapi juga mengancamnya. Lizzie bersumpah akan menemukan dan menghabisi Shadow begitu dia berada di dunia nyata. Ketika sedang memikirkan hal itu, seorang pria bernama Mali Jun, yang juga dikenal sebagai Lau Mau, mendekatinya. Lau Mau mengatakan bahwa dirinya berada di level 2 dan mengaku mengetahui beberapa trik untuk naik level dalam permainan. Ia bertanya apakah dia bisa mengambil tawaran 10 juta yang telah ditolak oleh Shadow untuk membantu Lizzie dan timnya mencapai level 3. Lizzie, yang berhati-hati, bertanya apa yang dimaksud dengan trik. Lau Mau menjelaskan bahwa biasanya dia merahasiakan triknya, tetapi akan membuat pengecualian untuk Lizzie. Dia menjelaskan bahwa untuk naik level dalam situasi seperti ini, sebaiknya segera mengalokasikan semua poin atribut ke kelincahan. Dengan begitu, kecepatan lari akan lebih cepat dari monster, sehingga bisa menang tanpa terluka. Lizzie terkejut karena sebelumnya dia telah menaruh semua poin ke kekuatan. Dia pun setuju dengan tawaran Lau Mau, tetapi mengatakan bahwa dia hanya akan membayar 5 juta karena Lau Mau tidak sekuat Shadow. Lau Mau menerima, sambil menyebutkan bahwa meskipun Shadow memang kuat, aneh rasanya dia menolak uang sebanyak itu. Sementara itu, Qin Fang tiba di lokasi yang sebelumnya sudah dia tandai di peta. Masih dalam mode siluman, dia menyadari bahwa monster di tempat itu telah naik ke peringkat perak, dan kabut abu-abu di sekelilingnya menandakan bahwa monster itu masih berevolusi. Dia mengaktifkan kemampuan anak panah beracun, dengan perhitungan bahwa evolusi monster ke peringkat emas akan memakan waktu 7 hingga 8 jam. Tidak ingin menunggu selama itu, Qin Fang meluncurkan anak panah beracun yang langsung mengenai monster tersebut, dan memberikan 659 poin kerusakan karena serangan silumannya. Racun itu kemudian terus memberikan kerusakan sebesar 219 poin per detik. Dengan cepat, Qin Fang melompat ke arah monster menggunakan kemampuan bayangan menyelinap, menyadari bahwa kesehatan bos peringkat perak 2 hingga 3 kali lebih tinggi dari bos peringkat perunggu. Tiba-tiba, monster mulai mengumpulkan sejumlah besar energi sihir di kedua tangannya, membuat ukurannya membesar. Qin Fang memperkirakan bahwa dia hanya perlu mengenai monster itu 2 atau 3 kali lagi dengan anak panah beracunnya. Namun tiba-tiba, monster itu melepaskan serangan dahsyat yang menghancurkan area di sekitarnya. Dia menyadari bahwa monster ini adalah tipe bos sihir dengan keterampilan yang memberikan kerusakan besar dalam area luas. Setelah meluncurkan anak panah beracun, Qin Fang langsung mundur dan nyaris lolos dari jangkauan serangan tersebut. Masih dalam kondisi tak terlihat, dia menyadari bahwa dengan kesehatan dan pertahanan saat ini, dia tidak akan selamat jika terkena serangan langsung dari monster itu. Pertempuran berlanjut, dan monster mulai mengisi energi untuk serangan besar lainnya. Tubuh besarnya berbalik mengarah padanya, tetapi Qin Fang tetap tenang dan bergerak hati-hati melintasi medan pertempuran sambil mengamati waktu jeda kemampuan. Kemampuan bayangan tersembunyi miliknya belum siap, jadi dia harus menunggu saat monster menunjukkan kelemahan. Rencananya sederhana, menunggu momen yang tepat, menyerang dengan presisi, dan menghilang sebelum monster bisa membalas. Beberapa saat kemudian, monster itu tersandung, tampak terganggu sesaat. Itu adalah kesempatannya. Tanpa ragu, Qin Fang maju menggunakan kemampuan anak panah beracunnya. Serangan itu tepat sasaran, memberikan kerusakan sebesar 659 poin. Racun segera bekerja, menguras kesehatan monster sebesar 219 poin per detik. Menyadari bahaya, monster mencoba melarikan diri, tetapi Qin Fang tidak membiarkannya kabur. Ia mengikuti dari dekat dengan tatapan fokus dan penuh tekad. Monster itu hampir kalah. Usahanya untuk lari sia-sia. Dalam satu gerakan cepat, Qin Fang menghilang dan muncul kembali di atas kepala monster,
lalu membantingnya ke tanah. Sistem segera mengkonfirmasi kemenangannya. Dia telah mengalahkan bos peringkat perak. Serangkaian notifikasi muncul di depannya. Dia mendapatkan total 1.800 poin pengalaman dan langsung naik dari level 3 ke level 5. Dia juga memperoleh 4 poin evolusi dan tambahan 124 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan. Dia tertawa kecil, menyadari bahwa satu pembunuhan bos telah meningkatkan 2 level dan memberinya poin evolusi ekstra. Saat tubuh monster berubah menjadi barang rampasan, dia menggunakan keterampilan yang telah berevolusi, tangan serakah. Udara bergetar ketika layar sistem mengonfirmasi bahwa rampasan telah dikumpulkan. Hadiah yang diterima ternyata lebih baik dari yang diharapkan, dengan tambahan 4 poin evolusi dan ekstra 124 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan, menggandakan hasil yang diperoleh. Hadiah yang murah hati itu membuatnya tersenyum puas. 2 bonus ekstra sekaligus sangat mengesankan. Dia menyadari bahwa bos peringkat perak telah memberinya total 12 poin evolusi dan 372 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan. Saat sedang menikmati hadiahnya, prompt sistem lainnya muncul, mengungkapkan bonus yang tidak terduga. Efek sekunder dari tangan serakah telah aktif, meningkatkan salah satu item yang diperoleh dari perak menjadi kelangkaan emas. Dia menatap notifikasi itu dengan minat, sebuah item peringkat emas. Itu menjelaskan mengapa tangan serakah dianggap sebagai keterampilan tingkat giok. Kemampuan itu bisa meningkatkan kualitas rampasan melebihi aslinya. Perhatiannya kemudian tertuju pada barang rampasan yang berserakan. Ada 7 atau 8 potong perlengkapan yang terjatuh, tetapi hanya tersisa 10 slot di dalam ranselnya. Dia menghela napas, menyadari bahwa harus kembali setiap kali mengalahkan bos akan membuang banyak waktu. Dia tahu bahwa cincin penyimpanan atau alat serupa akan sangat sempurna untuk mengatasi masalah ini. Tepat saat Qin Fang hendak memeriksa sebuah barang tertentu di antara jarahan, adegan tiba-tiba berganti kembali ke kota Shell. Di sana, penyihir dari tim Wang Mang muncul dalam kilatan cahaya, wajahnya menunjukkan ekspresi lega. Akhirnya berhasil kembali, semua berkat Wang Mang. Saat anggota tim lainnya menyusul, mereka mengucapkan terima kasih kepadanya, mengakui bahwa tanpa kepemimpinannya, mereka tidak akan bisa mencapai level 3 dan kembali dengan selamat. Namun, Wang Mang meremehkan pujian mereka, mengatakan bahwa kemajuan itu adalah hasil kerja keras semua orang. Meskipun begitu, penyihir itu masih menyimpan penyesalan yang belum tuntas. Ia menghela napas, berharap bisa menambahkan Fang sebagai teman di dalam hutan. Ia berpikir mungkin karena saat itu dirinya berlumuran lumpur. Salah satu rekannya mencoba menghibur dengan senyuman nakal, mengatakan bahwa dengan pakaian barunya sekarang, ia terlihat luar biasa, dan pasti pemain misterius itu tidak akan menolaknya lagi. Saat mereka mengobrol, sebuah pengumuman sistem bergema di seluruh kota. Papan peringkat telah diperbarui. Shadow telah mencapai level 5. Kabar itu mengejutkan para pemain di kota. Seseorang tidak percaya bagaimana Shadow bisa melonjak dari level 3 ke 5 begitu cepat. Satu-satunya penjelasan adalah ia pasti telah mengalahkan bos monster yang sangat kuat. Seorang pemain lain menyebutkan bahwa 10 menit yang lalu, ia melihat Shadow dengan santai menjual perlengkapan di alun-alun kota. Dan sekarang begini. Pemain lain berkata bahwa adiknya baru saja berusia 18 tahun. Jika Shadow menyukainya, itu akan menjadi kemenangan besar bagi keluarganya karena bantuan Shadow untuk naik level akan mengubah segalanya. Teman-temannya langsung menepis ide tersebut, mengingatkan bahwa Shadow bahkan tidak tertarik dengan uang tunai 10 juta, jadi pasti tidak tertarik pada proposal perjodohan. Kembali di perkemahan Wang Mang, timnya mulai merasa khawatir. Mereka baru saja merayakan keberhasilan mencapai level 3, hanya untuk mengetahui bahwa Shadow sudah jauh lebih maju. Tetapi Wang Mang tetap tenang. Ia mengatakan kepada mereka untuk tidak terlalu khawatir saat ini. Mereka harus keluar dari permainan, kembali ke dunia nyata, dan memperingatkan keluarga serta teman-teman mereka tentang bahaya dalam permainan ini. Saat tubuh mereka mulai memudar, sistem mengonfirmasi bahwa mereka telah keluar dari permainan. Kata-kata terakhir Wang Mang terdengar serius. Jika dunia sedang menuju kehancuran, mereka harus mempersiapkan orang-orang terkasih mereka. Adegan berpindah ke dunia nyata. Mata Wang Mang terbuka dan sebuah suara cepat memanggil kapten. Ia bukan pemain biasa. Wang Mang adalah seorang polisi. Rekan-rekan sesama petugas bergegas menghampirinya dengan wajah cemas. Salah satu dari mereka mengakui bahwa mereka ketakutan karena tubuhnya mulai berubah transparan saat tidak sadar. Kebenaran yang mengerikan pun terungkap. Jika seorang pemain mati dalam permainan atau kehilangan seluruh nyawanya, mereka tidak hanya keluar dari permainan, tetapi juga menghilang dari dunia nyata. Namun, tidak ada waktu untuk larut dalam ketakutan itu. Wang Mang bangkit dan memanggil semua orang untuk berkumpul karena sesuatu yang serius telah terjadi. Seseorang bertanya kepada Wang Mang tentang laporannya. Wang Mang menjelaskan bahwa ia dan timnya membentuk sebuah kelompok, dan setiap anggota memiliki profesi tersembunyi yang menjadi keuntungan besar dalam permainan. Namun, mereka hampir musnah hanya karena satu monster. Mereka hanya diselamatkan pada detik terakhir oleh seorang pemain tak dikenal. Shadow. Wang Mang menegaskan bahwa laporannya akurat. Ia kemudian menggambarkan kemajuan luar biasa Shadow. Saat Shadow membantu mereka, ia berada di level 3.
Namun, saat Wang Mang dan timnya mencapai level itu, Shadow sudah mencapai level 5, sebuah lompatan besar 2 level. Kabar ini membuat para perwira senior merasa khawatir. Salah satu dari mereka mengajukan pertanyaan yang jelas. Apakah ini berarti Shadow sekarang adalah pemain terkuat di dunia? Bagaimana dia bisa naik level secepat itu? Spekulasi pun dimulai dan Wang Mang menduga mungkin Shadow telah mengalahkan bos monster tingkat tinggi, atau melakukan sesuatu yang sama luar biasanya. Seorang petugas lain, penasaran dengan detailnya, menyadari adanya ketidaksesuaian. Menurut Wang Mang, Shadow sudah berada di level 3 saat menyelamatkan mereka. Jika itu benar, mengapa dia tidak keluar dari permainan seperti mereka? Mungkinkah Shadow tidak memiliki keluarga atau teman dekat yang menunggunya di dunia nyata? Seorang petugas wanita mengemukakan ide yang berani. Ia berpikir bahwa Shadow mungkin adalah seorang transmigrator, seseorang yang muncul secara tiba-tiba dan menjadi kuat dengan cepat, seolah ditakdirkan untuk memiliki kekuatan. Ia mengatakan bahwa para transmigrator biasanya yatim piatu, yang mungkin menjelaskan mengapa Shadow belum kembali ke kenyataan. Ucapannya membuat ruangan menjadi hening, menyadari betapa berat makna dari kata-katanya. Ia pun tersipu malu. Seorang perwira senior yang tidak terkesan, memanggilnya Anyu dan menyuruhnya berhenti bercanda di tengah pembicaraan serius. Ia menepis idenya, mengatakan bahwa Anyu terlalu banyak membaca novel. Kemudian kembali ke topik utama, perwira itu memberikan informasi penting. Laporan rahasia dari para atasan mengungkapkan bahwa para peneliti sedang mempelajari pola yang mengkhawatirkan. Banyak orang tua ditemukan meninggal secara misterius dalam tidur mereka. Ketika para peneliti membandingkan data ini dengan mereka yang pernah kembali dari permainan dewa yang terlupakan, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, mereka yang meninggal dalam tidur juga telah mengalami kematian berkali-kali dalam permainan. Hal ini menunjukkan sebuah kebenaran yang menakutkan. Jika umur seorang pemain mencapai 0 dalam permainan, mereka tidak hanya mati di sana, tetapi juga di dunia nyata. Seorang petugas menyampaikan kekhawatirannya, mengatakan bahwa permainan dewa yang terlupakan adalah suatu anomali, sesuatu yang jauh melampaui pemahaman mereka. Kepala perwira setuju, menyarankan bahwa mereka mungkin sedang menghadapi invasi oleh makhluk tak dikenal dari dimensi yang lebih tinggi. Ruangan menjadi sunyi saat semua orang merenungkan pemikiran berat itu. Tanpa membuang waktu, kepala perwira melanjutkan ke hal-hal mendesak. Ia memberitahu semua orang bahwa para atasan, kemungkinan besar pemerintah, telah mengeluarkan perintah darurat. Semua petugas harus membentuk tim pelopor berdasarkan wilayah masing-masing, masuk ke dalam permainan dewa yang terlupakan, dan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Ini bukan lagi masalah kepolisian semata. Pemerintah sedang membentuk pasukan khusus untuk menangani krisis unik ini. Ia menekankan skala global dari masalah ini. Setiap negara sedang berlomba-lomba untuk menjelajahi dan memahami realitas baru ini, dan tertinggal berarti kehilangan posisi di mata dunia. Demi keamanan nasional, mereka harus mengumpulkan informasi dengan segala cara. Petugas utama kemudian menyatakan keputusannya. Anyu akan menjadi kapten tim 1. Anyu menerima peran tersebut tanpa ragu. Wang Mang ditunjuk sebagai wakil kaptennya, dan mereka diberi wewenang untuk memilih anggota tim mereka sendiri. Wang Mang mengangguk, memahami betapa pentingnya misi mereka. Petugas utama kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Shadow, pemain misterius yang ditemui oleh Wang Mang. Berdasarkan cerita Wang Mang, Shadow tampaknya tidak memiliki niat buruk. Karena itu, petugas utama memerintahkan Enu dan Wang Mang untuk mencoba berteman dengannya. Tujuan mereka adalah untuk mengetahui siapa sebenarnya Shadow dan bekerja sama dengannya. Petugas itu menjelaskan alasan mengapa Anyu yang memimpin. Pengetahuan mendalam Anyu tentang permainan dan cerita menjadikannya pilihan terbaik untuk menyelidiki seseorang seperti Shadow, yang kemampuan dan tindakannya hampir seperti tokoh dalam mitos. Petugas utama berharap agar Anyu dan Wang Mang dapat menjadikan Shadow sebagai sekutu, seseorang yang bisa mewakili mereka dalam permainan. Jika mereka berhasil, mereka akan memperoleh akses ke informasi penting yang dapat memberi mereka keunggulan strategis. Petugas polisi lainnya ditugaskan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah kepanikan massal. Dengan itu, pertemuan pun berakhir. Saat matahari terbenam dan sinarnya yang keemasan menyinari kota, para petugas bersiap menghadapi tantangan yang akan datang. Keesokan harinya, adegan berpindah ke sebuah sekolah menengah di mana adik perempuan Qin Fang duduk di mejanya, larut dalam pikirannya sendiri. Di sekelilingnya, para siswa bercakap dengan penuh semangat membahas berita terbaru. Sekelompok kecil siswa di dekatnya membicarakan sebuah penemuan yang mengejutkan. Shang Wei, siswa yang tubuhnya mulai menghilang, telah mencapai level 3 dalam permainan dan berhasil keluar dengan selamat. Salah satu siswi menceritakan bahwa Shang Wei mengungkapkan sesuatu yang penting. Jika beberapa orang dari distrik yang sama tertidur pada waktu yang bersamaan, mereka semua akan muncul di desa awal yang sama dalam permainan. Kabar ini membangkitkan kegembiraan sekaligus kekhawatiran di antara para siswa. Seorang siswi lain, dengan panik, bersikeras bahwa cara itu tidak akan berhasil. Ia merasa harus membawa orang tuanya masuk ke dalam permainan. Orang tuanya tidak memiliki pengalaman bermain dan ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka jika masuk tanpa persiapan. Namun siswa lain tidak setuju,
mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak terburu-buru melibatkan orang tua. Mereka harus fokus memperkuat diri terlebih dahulu agar bisa melindungi keluarga mereka ketika diperlukan. Sementara itu, adik perempuan Qin Fang melihat ke ponselnya. Dalam lamunan, rasa kesal yang mengganggu mulai tumbuh di dalam dirinya. Mengapa kakaknya belum menghubunginya? Dengan sesuatu sebesar permainan para dewa yang terlupakan sedang terjadi, ia berharap setidaknya mendapat satu pesan darinya, tapi tidak ada sama sekali. Ia belum memeriksanya atau bahkan meminta maaf karena telah memukulnya sebelumnya. Itu benar-benar bukan sifatnya. Dulu, setiap kali mereka bertengkar atau ia membuatnya kesal, kakaknya selalu menemukan cara untuk berdamai. Tapi hari ini, hanya ada keheningan, tanpa permintaan maaf, tanpa usaha memperbaiki keadaan. Bahkan orang tua mereka tidak pernah menyentuhnya dengan kasar. Namun kakaknya telah menamparnya. Masih kesal, ia mencoba membenarkan tindakannya. Yang ia lakukan hanyalah membolos kelas demi menonton konser Song Fei. Apakah itu benar-benar masalah besar? Ia cemberut, memutuskan bahwa kecuali kakaknya menelepon dan meminta maaf setidaknya 1000 kali, ia tidak akan pernah memaafkannya. Rasa kesalnya segera berubah menjadi kegembiraan saat ia mulai membicarakan tentang Song Fei. Mengingat kembali, ia merasa senang telah pergi melihatnya kemarin. Setelah permainan para dewa yang terlupakan dimulai, ia mungkin tidak akan punya banyak kesempatan lagi untuk menghadiri konsernya. Pandangan matanya menjadi berbinar saat mengingat malam itu, membayangkan betapa dekatnya ia dengan Song Fei selama pertunjukan. Ia membayangkan Song Fei di atas panggung dan tidak bisa menahan diri untuk memuji betapa luar biasanya ia. Kemudian ia menyadari sesuatu. Jika semua orang masuk ke dunia permainan saat tidur, itu berarti Song Fei juga akan masuk. Wajahnya memerah saat membayangkan bisa bertemu dengan Song Fei di dalam permainan. Mungkinkah ini kesempatannya? Apakah takdir akhirnya mempertemukan mereka? Jantungnya berdegup lebih cepat memikirkan hal itu. Saat bersiap untuk tidur, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Shang Wei telah mencapai level 3 dengan sangat cepat. Itu berarti kemungkinan besar ia sudah menjadi ahli. Jika ia ingin berprestasi dalam permainan, ia butuh saran yang bagus. Maka tanpa ragu, ia mengirim pesan kepada Shang Wei, menanyakan apakah ia memiliki tips yang bermanfaat sebelum masuk ke dunia permainan. Sementara itu, Shang Wei sedang bersama teman-teman sekelasnya saat menerima pesan tersebut. Ia melihat ponselnya dan tersenyum. Ia merasa kagum dengan situasi ini. Siapa sangka bahwa adik perempuan Qin Fang akan meminta saran padanya? Ia melihat ini sebagai sebuah kesempatan besar. Inilah saatnya, apapun artinya itu. Shang Wei segera membalas, mengatakan bahwa ia telah bertanya pada orang yang tepat. Ia membagikan rahasia penting dalam permainan. Di awal, ia harus menempatkan semua poin atribut ke dalam kelincahan. Jika tidak, ia tidak akan cukup cepat untuk melarikan diri dari monster dan akan terus-menerus mati. Ia bertanya apakah hal itu berlaku meskipun ia memilih kelas penyihir. Shang Wei meyakinkannya bahwa itu benar. Kelincahan juga berguna bagi penyihir karena meningkatkan kecepatan casting yang sangat penting di awal permainan. Masih merasa ragu, ia bertanya bagaimana jika setelah meningkatkan kelincahan, ia tetap tidak bisa menang. Shang Wei dengan yakin mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Selama ada seseorang di desa mereka yang mencapai level 5, formasi teleportasi desa akan aktif, menghubungkan semua desa awal. Setelah itu terjadi, ia hanya perlu bergabung dengan kelompok acak untuk membantunya naik level, dan ia akan datang menemuinya saat lingkaran teleportasi sudah aktif. Mendengar hal itu, ia merasa sangat senang. Berbaring di tempat tidurnya, ia tersenyum sendiri, berpikir betapa bergunanya orang-orang seperti Shang Wei. Begitu saja, ia sudah menemukan seseorang yang bisa membantunya. Saat mulai tertidur, satu pikiran lagi muncul. Ini luar biasa. Ia akan masuk ke permainan lebih dulu, naik level dengan cepat dan menjadi kuat. Ketika kakaknya akhirnya masuk, ia akan memastikan bahwa kakaknya mengalami kesulitan. Tidak ada bantuan, tidak ada dukungan. Kakaknya harus bertahan sendiri. Puas dengan rencananya, ia pun terlelap, bersemangat menghadapi petualangan yang akan datang. Adegan berpindah kembali ke dalam permainan saat Qin Fang berdiri di atas harta rampasan dari monster boss yang telah dikalahkan. Di antara tumpukan harta tersebut, sebuah bola bercahaya menarik perhatiannya. Ketika bola itu diambil, muncul notifikasi dari sistem yang menyatakan bahwa Qin Fang telah memperoleh cincin kutukan, sebuah item tingkat emas. Sistem kemudian menjelaskan atribut cincin tersebut. Cincin ini bisa digunakan oleh siapa saja dan memberikan peningkatan 8 poin untuk semua atribut. Selain itu, cincin ini juga meningkatkan ketahanan terhadap elemen kegelapan sebesar 26 poin dan membuat serangan ke titik lemah menjadi 1,5 kali lebih kuat. Namun, pengguna harus minimal berada di level 4 untuk bisa memakainya. Melihat manfaatnya, Qin Fang menyadari bahwa total peningkatan sebesar 32 poin ini setara dengan naik 3 level. Ketahanan terhadap elemen gelap juga sangat berguna untuk melawan banyak musuh, dan peningkatan serangan ke titik lemah menjadi bonus tambahan yang menarik. Mengetahui hal itu, Qin Fang menilai bahwa cincin kutukan ini merupakan item berharga dalam perjalanannya. Sebelum sempat memikirkan lebih jauh tentang item barunya,
muncul lagi notifikasi sistem yang menyatakan bahwa Qin Fang telah mempelajari sebuah skill baru bernama Instant Shadow Slash, sebuah kemampuan tipe assassin tingkat perak. Sistem kemudian menjelaskan cara kerja skill tersebut. Saat digunakan, skill ini melepaskan serangkaian tebasan ke satu arah, menjangkau hingga 15 meter. Skill ini juga memberikan efek kebal sementara selama 5 detik, menyerang semua musuh dalam jalur selebar 2,1 meter sebanyak 3 kali. Setiap serangan memberikan 100 damage dan dihitung sebagai serangan dari belakang, meskipun tidak mengenai titik lemah. Skill ini memiliki waktu jeda selama 12 detik. Menyadari betapa bergunanya kemampuan ini, Qin Fang tahu bahwa ini adalah serangan area yang kuat dengan bonus kebal sementara. Skill tersebut langsung dipelajari. Masih memiliki beberapa poin evolusi tersisa, Qin Fang memutuskan untuk meningkatkan salah satu skill andalannya, Greedy Hand. Sistem mengambil 8 poin evolusi dan meningkatkan skill tersebut dari peringkat Jade menjadi peringkat Diamond. Efek dari Greedy Hand mengalami peningkatan besar. Peluang mendapatkan lot tambahan dari monster yang dikalahkan meningkat dari 160% menjadi 220%. Peluang lot tersebut mengalami peningkatan satu tingkat juga meningkat dari 20% menjadi 40%. Memikirkan peningkatan ini, Qin Fang menyadari bahwa dengan perubahan tersebut, kini ia akan memperoleh 2 item lot dari setiap musuh yang dikalahkan, membuat setiap pembunuhan menjadi 3 kali lebih menguntungkan. Tidak ingin menyia-nyiakan sisa poin evolusi, Instant Shadow Slash kemudian ditingkatkan sebanyak 3 level. Sistem mengambil 3 poin evolusi, menyisakan 1 poin tersisa. Skill ini kemudian berevolusi dengan cepat, naik dari peringkat perak ke emas dan akhirnya mencapai peringkat platinum. Jangkauan serangan skill tersebut kini bertambah dari 15 meter menjadi 21 meter, memberikan jangkauan yang lebih luas. Efek kebal kini berlangsung selama 7 detik, memberinya waktu lebih lama untuk tetap aman. Jumlah tebasan meningkat dari 3 menjadi 5 kali, menyerang semua musuh dalam jalur yang kini selebar 3,1 meter. Waktu jeda sedikit lebih singkat, dari 12 detik menjadi 10,43 detik, membuatnya lebih efisien, meski tetap perlu digunakan dengan bijak. Setiap tebasan sekarang memberikan 200 damage, 2 kali lipat dari sebelumnya. Setiap serangan tetap dihitung sebagai serangan dari belakang dan memicu efek skill backstab, meskipun tidak mengenai titik lemah. Melihat peningkatan ini, Qin Fang memahami bahwa meskipun waktu jedanya tidak jauh lebih singkat, kemampuan skill untuk membuatnya kebal lebih lama menjadi keuntungan besar dalam pertarungan. Melirik sisa lot, Qin Fang segera menyadari bahwa sebagian besar tidak berguna, namun satu item mencolok. Sebuah buku skill Battle Roar tingkat perak untuk tipe petarung. Ia tahu bahwa menjual buku ini akan memberinya tambahan umur dagang. Baru saja selesai memeriksa lot, Qin Fang melihat sesuatu bergerak. Saat berbalik, terlihat 3 makhluk besar mendekat. Tanpa ragu, Qin Fang mengenali mereka sebagai Limp Crawlers level 4, monster jelek dan berbahaya. Alih-alih merasa takut, ini dianggap sebagai kesempatan sempurna untuk mencoba skill barunya yang telah ditingkatkan. Instant Shadow Slash segera diaktifkan. Dalam sekejap, tubuh Qin Fang berubah menjadi bayangan yang melesat cepat, melepaskan serangkaian tebasan tajam yang dengan mudah menebas ketiga makhluk tersebut. Limp Crawlers hancur sebelum sempat bereaksi. Saat debu mulai mereda, sistem menampilkan notifikasi yang mengonfirmasi kemenangan tersebut. Sistem mencatat kemenangannya, memberinya 80 poin pengalaman dan tambahan 5 hari umur dagang sebagai hadiah. Berdiri di tengah puing pertempuran, aura gelap dan mengintimidasi mengelilingi Qin Fang. Dengan tenang, Qin Fang merenungkan kekuatan barunya, menyadari bahwa kemampuan untuk mengalahkan musuh kini meningkat pesat. Ia mulai menyusun strategi, membayangkan bahwa jika skill Poison Dart digunakan bersamaan dengan Instant Shadow Slash, kemenangan bisa diraih bahkan sebelum musuh sempat menyerang. Melihat jumlah umur dagangnya, Qin Fang mencatat bahwa ia kini memiliki 618 hari. Namun, untuk membawa skill dan perlengkapan dari dunia game ke dunia nyata, setidaknya dibutuhkan 900 hari atau sekitar 2,5 tahun. Dengan tujuan tersebut, Qin Fang mulai merencanakan langkah berikutnya, menjual semua item berharga yang ada di dalam inventaris. Jika semuanya berjalan lancar, target umur dagang bisa tercapai lebih cepat. Setelah mencapai level 10, ia bisa menghubungkan dunia virtual dengan dunia nyata. Adegan kemudian berpindah ke Qin Fang yang sedang dalam perjalanan kembali ke kota awal, menggunakan skill latent image yang membuatnya tak terlihat. Bergerak dalam diam, Qin Fang mendengar percakapan dari arah dekat. Seorang pria memberi selamat kepada seorang wanita karena telah mencapai level 3 dan mengingatkannya tentang sebuah janji. Saat mengamati mereka, Qin Fang mengenali bahwa mereka adalah Li Zi dan Lao Mao. Percakapan mereka mengungkapkan sebuah kesepakatan yang pernah dibuat. Lao Mao telah berjanji akan membantu Li Zi mencapai level 3 agar ia bisa keluar dari permainan, dengan imbalan uang tunai sebesar 5 juta. Kini setelah tujuannya tercapai, Lao Mao menagih pembayaran tersebut. Li Zi meyakinkannya dan bertanya apakah benar-benar percaya bahwa perusahaan ayahnya, Du Yang Industry, tidak mampu mengeluarkan jumlah uang sekecil itu. Li Zi mengatakan akan keluar dari permainan dan menyelesaikan transaksi di dunia nyata. Sebelum pergi,
Lizzie memberikan nomor telepon kepada Lau Mao dan memintanya menghubungi setelah ia keluar dari permainan. Lizzie kemudian memberikan tawaran lain. Ia ingin membeli seluruh umur dagang milik Lau Mao, menawarkan 10.000 uang tunai untuk setiap hari umur dagang. Lau Mao langsung setuju dengan penuh semangat, membayangkan keuntungan besar yang akan didapat. Dengan ekspresi puas, Lau Mao menyindir betapa bodohnya King Fang karena menolak tawaran dari Lizzie, sambil mengatakan bahwa mereka bisa membahas kesepakatan lebih lanjut saat bertemu di dunia nyata. Tanpa diketahui oleh mereka, King Fang bergerak diam-diam di antara mereka. Tersembunyi di tempat terbuka, Lau Mao, yang tidak menyadari kehadiran King Fang, meremehkan pentingnya umur dagang dalam permainan. Dia merasa tidak perlu khawatir karena bisa mengumpulkan usia hidup dengan mudah seperti mengumpulkan mata uang dalam permainan. Mengubah pencapaian dalam game menjadi uang di dunia nyata dianggap sebagai strategi terbaik, dan King Fang merasa cerdas karena berhasil menyadarinya. Adegan kemudian berpindah ke kota pemula, tempat King Fang berdiri di depan gerbang teleportasi. Saat mengulurkan tangan, gerbang itu memancarkan cahaya biru terang. Ketika cahaya semakin kuat, sebuah jendela sistem muncul, memberi selamat karena telah mengaktifkan formasi teleportasi di Shell Town dan memberinya 1 poin reputasi. Sistem menjelaskan bahwa gerbang teleportasi bisa digunakan sekali sehari secara gratis. Namun, penggunaan lebih dari itu akan menghabiskan usia hidup yang bisa diperdagangkan. Tetapi karena belum ada gerbang teleportasi lain dalam permainan yang aktif, fungsi itu belum berguna saat ini. King Fang memikirkan sistem teleportasi yang ia tahu berfungsi dua arah. Mengaktifkan satu sisi saja tidak cukup. Pemain lain di kota pemula yang berbeda harus mencapai level 5 dan mengaktifkan gerbang mereka agar sistem itu bisa digunakan. Dalam ingatannya, di kehidupan sebelumnya, Song Fei berada di Firefly Town. Untuk tetap selangkah lebih maju, King Fang memasang sebuah altar yang akan memberinya peringatan begitu seseorang mengaktifkan gerbang Firefly Town. Ia tidak hanya menunggu, tetapi juga bersiap. Begitu gerbang itu aktif, ia akan siap menghadapi Song Fei. Saat bergerak lebih dalam ke dalam kota, pikirannya tertuju pada tujuan utama. Meski teleportasi antar kota penting bagi sebagian besar pemain, King Fang tahu tantangan sesungguhnya masih menanti. Tujuan sebenarnya adalah mencapai level 10 dan masuk ke God's Abandoned Realm, agar bisa mengaktifkan otoritasnya. Hanya setelah itu tantangan nyata dari permainan terkutuk ini akan dimulai. Tak lama kemudian, King Fang membuka tokonya dan sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahu semua pemain di sekitar bahwa ia menjual peralatan dan keterampilan, namun hanya selama 10 detik. Kesempatan ini bersifat siapa cepat dia dapat. Reaksi pemain langsung terjadi. Para pemain bersemangat, berlari ke arahnya dan memanggilnya ahli. Beberapa mengatakan mereka telah menunggu momen ini, menabung usia hidup yang bisa diperdagangkan hanya untuk ini. Seorang pemain dengan bangga menyebut telah mengumpulkan usia hidup selama 150 hari, sementara yang lain mengingat bahwa terakhir kali King Fang membuka toko, ia menjual mantra es yang membantu Gray, si pembeli, naik ke peringkat kedua dalam papan peringkat. Pemain lain dengan gembira menemukan buku keterampilan tingkat perak bernama Battle Roar, kemampuan khusus untuk pejuang, dan langsung membelinya tanpa berpikir panjang. Sebuah notifikasi sistem muncul, mengonfirmasi bahwa buku keterampilan Battle Roar telah terjual seharga usia hidup sebanyak 300 hari. Para pemain di sekitar terkejut. Seseorang mempertanyakan apakah sebuah buku keterampilan benar-benar layak seharga itu. Pemain lain menepisnya, menjelaskan bahwa Battle Roar sangat meningkatkan kemampuan petarung dalam berburu monster. Dengan keterampilan ini, 300 hari usia hidup bisa diperoleh kembali dalam waktu kurang dari 2 hari, menjadikannya pembelian yang sangat cerdas. Menyadari nilai dari barang yang ditawarkan King Fang, pemain lain berbondong-bondong maju, berebut membeli apapun sebelum semuanya habis. Dalam hitungan detik, seluruh barang terjual habis. Melihat jendela sistemnya, King Fang memeriksa pendapatannya. Dalam 1 menit, ia telah mengumpulkan usia hidup yang bisa diperdagangkan sebanyak 650 hari, menjadikan totalnya mencapai 2174 hari. Namun, King Fang masih belum puas. Untuk membawa atribut, keterampilan, dan perlengkapan ke dunia nyata, ia membutuhkan jauh lebih banyak usia hidup. Sementara itu, beberapa pemain mengeluh karena tidak mendapat kesempatan membeli apapun. Mereka bertanya apakah ia akan membuka toko lagi di tempat yang sama, dan King Fang mengonfirmasi bahwa ia akan melakukannya. Tiba-tiba, seorang pemain perempuan memanggil, mengatakan bahwa ia memiliki harta karun dan bertanya apakah King Fang tertarik untuk membuat kesepakatan. Saat King Fang menoleh, ia mengenalinya. Pemain perempuan itu adalah salah satu rekan tim Wang Mang. Sistem dengan cepat mengidentifikasi harta itu sebagai cincin ruang dengan 12 slot inventaris. Sistem menambahkan bahwa cincin tersebut tidak memakan tempat di ransel atau slot perlengkapan King Fang. King Fang sedikit terkejut. Ia tahu nilai sebenarnya dari cincin ruang. Ini adalah barang penyimpanan langka yang tidak memakan slot cincin maupun ransel. Karena pemain hanya bisa membawa hingga 3 ransel penyimpanan, barang seperti ini sangat tak ternilai. King Fang paham bahwa secara teknis cincin ruang bisa dijatuhkan oleh monster manapun, tapi kemungkinannya sangat kecil. Fakta bahwa gadis ini dengan profesi pencari untung berhasil mendapatkannya begitu awal dalam permainan sangat luar biasa.
Keberuntungannya luar biasa. Tanpa ragu, King Fang langsung menanyakan harga cincin tersebut, sambil menghitung nilai sebenarnya. Dalam kehidupan sebelumnya, cincin ruang dengan 12 slot seperti ini dijual seharga 3.600 hari usia hidup yang bisa diperdagangkan. Namun alih-alih meminta usia hidup, gadis itu mengejutkannya dengan tawaran. Ia tidak ingin usia hidup sama sekali. Sebaliknya, ia meminta King Fang menambahkannya sebagai teman dan bekerja sama mengalahkan monster boss. King Fang langsung menyetujui dan notifikasi sistem muncul, mengonfirmasi bahwa pemain Big Plum telah menerima permintaan pertemanan darinya. Saat mereka meninggalkan Shell Town, King Fang bertanya kepada Plum tentang monster boss yang perlu dia bantu kalahkan. Plum menjelaskan bahwa itu adalah bos tingkat emas, namun ia tidak sempat melihat namanya karena lokasinya terlalu jauh. Ia menyebutkan bahwa bos itu berada di atas perahu usang di rawa. King Fang terkejut. Mungkinkah itu kapal hantu emas? Ia tahu bahwa kapal itu adalah bos khusus langka yang bisa muncul di level berapapun. Tingkat kemunculannya sangat rendah, namun ketika muncul di masa lalu, kapal itu menyebabkan pertempuran besar antar guild demi mendapatkan perlengkapan kuat yang dijatuhkan. Hanya dengan melihat monster ini bisa memicu perang besar. Namun dari penjelasan Plum, King Fang berpikir bahwa versi kapal hantu emas ini kemungkinan berada di sekitar level 5, menjadikannya yang paling mudah untuk dikalahkan. Meski begitu, ia tetap penasaran bagaimana Plum bisa menemukan bos langka seperti itu begitu dekat dengan kota awal. Pikirannya berputar mencoba mencari tahu. Cincin ruang, keterkaitannya dengan tim Wang Mang, bos tingkat emas yang muncul seolah karena keberuntungan. Sebuah dugaan melintas di pikirannya. Mungkinkah Plum adalah orang yang dulu dikenal sebagai Kois? Ia mengingat bisik-bisik dari masa lalu. Orang-orang mengatakan bahwa seseorang di tim Wang Mang memiliki keberuntungan luar biasa dalam menemukan bos langka, peti harta, istana tersembunyi, dan kuil kuno hanya dengan berkeliling. Dulu King Fang mengira itu hanyalah alasan untuk menyembunyikan informasi sebenarnya. Namun setelah melihat Plum, King Fang menyadari bahwa rumor itu ternyata benar, dan Plum sekarang berdiri tepat di depannya. Tenggelam dalam pikirannya, King Fang menatap Plum dengan tajam, mencoba memahami arti dari semua ini. Tatapan itu disadari oleh Plum, yang lalu memerah dan bertanya mengapa King Fang menatapnya seperti itu. Tersadar dari lamunannya, King Fang berkata bahwa tidak ada apa-apa, lalu kembali fokus pada perjalanan mereka. Saat mereka melangkah melewati gerbang utama kota awal, mereka tidak menyadari sosok yang sedang mengintai dari kejauhan. Seorang pemain botak bersembunyi di balik pohon, mengamati setiap gerakan mereka. Adegan kemudian berganti ke sekelompok pemain berpenampilan garang, di mana seorang pria berambut panjang berdiri di depan para pemain botak dan berbicara dengan penuh wibawa. Pria berambut panjang itu membanggakan kemenangan masa lalunya, seperti saat meninggalkan timnya untuk menaklukkan penguasa Sun City. Dengan penuh keyakinan, pria itu meyakinkan para pemain botak bahwa jika mereka mengikutinya, dia akan memastikan mereka berhasil di dalam permainan ini. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, pemain botak yang tadi mengintai King Fang berlari kembali dan melapor bahwa target telah meninggalkan kota bersama seorang perempuan. Sang pemimpin menyeringai. Dia tertawa mendengar kabar itu, menganggap King Fang hanyalah pria muda biasa yang mudah tergoda oleh wajah cantik. Tanpa menunggu lebih lama, dia mengumpulkan kelompoknya dan memerintahkan mereka untuk bergerak. Saatnya mereka bertindak. Sementara itu, di luar kota, saat perjalanan berlanjut, King Fang membahas syarat bantuannya terhadap kelompok Plum. King Fang mengatakan bahwa jika bos menjatuhkan perlengkapan atau buku keterampilan yang bisa digunakan oleh Plum, maka barang itu akan menjadi miliknya, tapi sisanya akan menjadi milik King Fang. Plum berpikir sejenak, lalu bertanya apa yang akan didapatkan anggota partai lain seperti Wang Mang dari perjanjian ini. King Fang menjelaskan bahwa karena setiap anggota memiliki peran berbeda, tidak ada jaminan bahwa akan ada perlengkapan untuk seorang pembunuh bayaran. Jika itu terjadi, maka dia telah bertarung tanpa hasil, dan itu tidak adil. Memahami maksudnya, Plum menyetujui syarat tersebut, tapi mengajukan satu permintaan kecil. Jika ada perlengkapan yang dijatuhkan untuk kapten atau anggota kelompok lainnya, dia meminta apakah King Fang bersedia menjualnya dengan harga diskon. King Fang setuju. Setelah kesepakatan dibuat, Plum berkata bahwa mereka akan pergi ke lokasi bos begitu Wang Mang dan anggota kelompoknya kembali masuk ke dalam permainan. Namun setelah berjalan beberapa saat, Plum menyadari bahwa dia tidak tahu kemana arah tujuan mereka. Baru setelah King Fang akhirnya memberitahukan tujuannya, barulah Plum memahami. Mereka akan melawan monster boss tingkat emas. Kejutan melanda Plum. Gagasan itu terdengar gila. King Fang adalah seorang pembunuh bayaran dan Plum adalah seorang penyihir. King Fang mungkin bisa menjadi tak terlihat, tetapi Plum tidak akan bisa menahan satu serangan pun dari musuh sekuat itu. Menghadapi bos tingkat emas secepat ini hanya berdua tampak seperti misi tidak masuk akal. Namun King Fang tetap tenang dan penuh percaya diri. King Fang tidak berniat membuat Plum ikut bertarung. Rencananya adalah menghadapi bos sendirian sementara Plum hanya menonton dari tempat yang aman. Meskipun King Fang tampak sangat percaya diri, Plum masih sulit mempercayainya. Plum tahu King Fang kuat, tapi mengalahkan bos tingkat emas sendirian adalah sesuatu yang belum pernah terdengar. Saat Plum bersiap mengajukan pertanyaan lebih lanjut,
King Fang tiba-tiba berhenti, merasakan sesuatu. Tanpa berkata sepatah kata pun, King Fang menggunakan keterampilan bayangan laten miliknya dan menghilang begitu saja. Plum tertegun. Plum melihat sekeliling, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat yang lalu, King Fang masih berada di sebelahnya, dan sekarang hanya ada ruang kosong. Bingung, Plum memanggil King Fang, tapi tak ada jawaban, hanya keheningan. Sementara itu, di balik pohon, kelompok pemain botak masih mengawasi King Fang dan Plum dari kejauhan. Pemimpin mereka menyeringai, yakin bahwa mereka memiliki keunggulan. Tapi kemudian, salah satu pemain melihat sesuatu yang aneh. King Fang telah menghilang. Bingung, mereka menoleh ke pemimpinnya untuk mencari arahan. Tanpa berpikir panjang, pemimpin itu mengabaikannya, mengira King Fang hanya telah menipu Plum dan meninggalkannya sendirian. Dengan tawa keji, pemimpin itu memerintahkan anak buahnya untuk maju. Mereka berencana menangkap Plum terlebih dahulu dan bersenang-senang sebelum melakukan hal lainnya. Saat mereka berlari maju, pemimpin mereka mengingatkan akan janjinya bahwa mengikuti dia berarti kehidupan yang baik. Sekarang dia mengklaim bahkan perempuan pun akan jatuh ke tangan mereka. Namun saat mereka hampir sampai, sesosok bayangan muncul tepat di depan mereka. Pemimpin mereka berhenti, senyumannya menghilang ketika menatap aura gelap yang berputar di hadapannya. Kebingungan terlihat jelas di matanya. Apa ini? Sebelum dia bisa bereaksi, King Fang menggunakan keterampilan bayangan instannya, dan dalam sekejap semuanya berakhir. Kilatan dingin menebas udara, dan kelompok itu roboh tanpa nyawa. Tubuh mereka terjatuh, hancur sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi. Seakan masuk kembali ke dalam bayangan, King Fang menghilang tanpa jejak. Sebuah notifikasi sistem muncul, mengkonfirmasi pembunuhannya. 5 pemain tumbang, memberinya tambahan 12 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan. King Fang melirik tubuh-tubuh itu, tapi tidak terlalu peduli. Harta rampasan mereka tidak berharga, nyaris tidak layak diperhatikan. Bagi King Fang, menghabisi mereka seperti menaklukkan 2 monster level rendah. Tanpa meninggalkan jejak atas apa yang baru saja terjadi, King Fang muncul kembali di samping Plum, dengan wajah datar. Plum, yang masih tidak tahu apa yang telah terjadi, langsung bertanya tentang kepergian mendadaknya. King Fang mengangkat bahu, mengatakan bahwa beberapa orang mengikuti mereka, jadi dia mengirim mereka kembali ke kota. Plum tampaknya puas pada awalnya, tapi rasa penasarannya muncul dan mulai mengajukan pertanyaan. Plum bercanda bahwa dia mengira King Fang pergi untuk buang air dan membayangkan betapa praktisnya kemampuan menghilang itu. Plum bahkan berseloroh bahwa King Fang bisa buang air tanpa terlihat siapapun. King Fang memotong pembicaraan, jelas tidak tertarik dengan arah percakapan yang aneh itu. King Fang mengatakan agar Plum fokus dan bergegas. Mereka perlu sampai ke monster boss tingkat emas. Pada saat yang sama, di Shell Town, tanah mulai bersinar. Dan saat itu juga, saudari King Fang muncul sebagai penyembuh. Matanya membelalak kaget saat melihat tongkat sihir. Saudari King Fang mengambil tongkat itu, menyadari bahwa semua ini nyata, bahkan sampai dia bisa merasakan benda tersebut. Perhatian para pemain langsung tertuju padanya. Menyadari bahwa dia adalah pendatang baru lainnya, saudari King Fang merasa senang karena dia telah mendapatkan kelas tersembunyi, Sacrifice. Dia berpikir bahwa kelas itu pasti sangat kuat dan dengan keyakinan penuh percaya bahwa dengan kelas tersebut, dia akan menarik perhatian Song Fei. Dia merasa khawatir karena tidak tahu keberadaan Song Fei saat ini dan apakah Song Fei mengetahui rahasia tentang titik awal permainan. Matanya mulai bersinar karena amarah saat membayangkan kemana Qin Fang mungkin telah pergi. Qin Fang selalu menjaga dirinya sepanjang hari. Namun, saat momen penting tiba, Qin Fang sama sekali tidak bisa dipercaya. Ia memutuskan untuk berhenti memikirkannya karena kini sudah memiliki kelas tersembunyi dan Jiang Wei telah berjanji akan membantunya naik level. Mulai sekarang, Qin Fang harus mengurus dirinya sendiri karena dirinya tidak akan lagi khawatir tentangnya. Perhatiannya tertuju pada papan peringkat, dan ia terkejut saat melihat bahwa peringkat 1, Shadow, sudah mencapai level 6. Amarah pun muncul karena Jiang Wei baru berada di level 3, namun berani menyombongkan kekuatannya. Setelah menyadari bahwa Shadow adalah ahli sejati, ia berpikir bahwa jika bisa terus berada di dekat Shadow, maka ia bisa naik level lebih cepat daripada bersama Jiang Wei. Tapi muncul pertanyaan di benaknya, kemana harus pergi untuk menemukan ahli itu? Tak jauh dari sana, sekelompok pemain sedang mengobrol. Mereka merasa cemas karena tidak bisa menghubungi Shuai, sang penyembuh dalam tim. Itu adalah tim milik Wang Men. Wang Men tahu bahwa mereka tidak punya waktu untuk menunggu. Maka Wang Men bertanya apakah ada yang punya ide. Salah satu dari mereka, dengan nada cemas, menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mengalahkan monster tanpa penyembuh. Pemain lain berpendapat bahwa mereka bukanlah ahli seperti Shadow yang bisa bertarung sendirian, dan menyarankan agar mencari penyembuh lain untuk membentuk tim. Saat mereka masih berusaha menemukan solusi, seseorang menyapa mereka, dan ketika mereka menoleh, mereka melihat saudari Qin Fang. Bagi dirinya, ini adalah kesempatan yang sempurna. Dengan senyum, ia bertanya apakah mereka membutuhkan penyembuh, lalu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kelas tersembunyi bernama Life Sacrifice. Sementara itu, di dalam hutan,
Qin Fang dan Plum berada di atas tebing dengan rawa di bawahnya, tempat mereka melihat kapal hantu emas sedang mengintai. Dengan menggunakan Shadow Sneak, Qin Fang menghilang di udara dan meminta Plum untuk bersembunyi serta berhati-hati terhadap penyergapan, sementara dirinya pergi untuk menghadapi bos. Plum mengangguk dengan sedikit kebingungan namun tetap memintanya untuk berhati-hati. Qin Fang turun ke rawa dan sebuah jendela sistem muncul, menginformasikan bahwa karena pengaruh kapal hantu, area ini telah menjadi wilayah kekerasan dengan laju pengurangan umur 100 kali lebih cepat. Dengan perhitungan cepat, Qin Fang menyadari bahwa dalam kecepatan waktu seperti ini, berada di sana selama 15 menit sama saja dengan menghabiskan 1 hari umur. Bagi dirinya, wilayah temporal ganas seperti ini tidak berdampak besar. Sistem mendeteksi bahwa kapal hantu emas tingkat emas itu adalah bos level 5. Lalu sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Sebuah pengatur waktu selama 45 menit 25 detik muncul. Qin Fang sedikit terkejut melihat bahwa ada batas waktu untuk mengalahkan bos khusus seperti ini, tapi ia merasa beruntung karena masih memiliki waktu 45 menit. Waktu itu lebih dari cukup untuk menghabisinya. Dengan menggunakan Instant Shadow Slash, Qin Fang bergerak secepat kilat dan menyerang bos dengan tebasan kuat, menghasilkan total 150 poin kerusakan. Saat bos masih mencoba memahami apa yang terjadi, Qin Fang menonaktifkan Shadow Sneak dan meluncurkan anak panah beracun yang mengenai lonceng kapal secara langsung, mengaktifkan serangan Critical Hit dan Stealth Break Strike. Saat racun itu memberikan kerusakan berkelanjutan, Qin Fang menjauh dari bos. Untuk mengalahkan Golden Ghost Ship, terdapat beberapa titik yang menantang. Pertama, banyak orang tidak tahu apa kelemahan kapal itu dan mengira kelemahannya ada pada tubuh kerangka atau kapal itu sendiri. Padahal, kelemahan sebenarnya adalah lonceng api hantu yang terletak di ujung kapal. Bos pun menjadi marah karena kelemahannya diserang, lalu mengendalikan air di sekitarnya. Bos menyiapkan serangan area besar dengan membuat pilar-pilar air muncul dari tanah. Sambil menghindari serangan itu, Qin Fang mulai mendekati bos. Pilar-pilar air tersebut memiliki kerusakan yang sangat tinggi, dan para prajurit tahap awal yang mengenakan set armor perak hampir tidak bisa bertahan dari satu pukulan. Qin Fang merasa senang karena kelas bayangannya memiliki kelincahan tinggi. Jika tidak, ia tidak akan bisa menghindar. Saat itu, tangan-tangan muncul dari rawa. Zombie-zombie membusuk yang dikenal sebagai hantu mulai bermunculan. Qin Fang teringat bahwa setelah serangan area berakhir, bos akan memanggil 12 hantu air membusuk, masing-masing dengan kemampuan setara peringkat perak. Berkat Shadow Sneak, para hantu itu tidak bisa merasakan kehadiran Qin Fang yang berdiri tepat di tengah-tengah mereka. Ke-12 hantu air membusuk itu akan segera menyerang dengan brutal, dan sebagian besar kelompok pasti akan panik pada saat itu. Dan seolah itu belum cukup, Golden Ghost Ship akan terus memanggil satu hantu air membusuk setiap 3 menit. Jika tidak cepat mengatasinya, jumlah mereka akan terus bertambah hingga menyebabkan seluruh tim tereliminasi. Namun karena sejak awal Qin Fang tidak terlihat, mereka tidak akan bisa mendeteksinya. Ia hanya perlu menemukan sudut yang sempurna. Dengan menggunakan Instant Shadow Slash, ia mulai bergerak cepat dan menghancurkan semua hantu itu sekaligus. Sementara Qin Fang menghadapi para monster, Plum mengamati dari atas tebing. Tubuhnya gemetar dan wajahnya memerah, menyadari bahwa inilah kekuatan dari ahli peringkat 1, Shadow. Bagi dirinya, Shadow terlalu kuat karena muncul dan menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, ia telah mengurangi lebih dari setengah nyawa bos tanpa memberikan kesempatan untuk melawan balik. Namun yang mengejutkannya, Qin Fang menghubunginya melalui obrolan dan memanggilnya dengan julukan Little Black, lalu mengungkapkan bahwa ia akan mati sebentar lagi, membuatnya terpukul. Dengan ekspresi percaya diri, Qin Fang berkata bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah menunggunya hidup kembali. Plum pun panik karena mengira Qin Fang sedang unggul, dan bertanya siapa itu Little Black. Dengan tenang, Qin Fang bertanya apakah dirinya bukan Little Black. Plum menjelaskan bahwa julukannya adalah Big Plum dan bukan Little Black, karena yang terakhir terdengar seperti nama anjing. Seseorang menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras. Itu adalah pria yang sebelumnya telah dihabisi oleh Qin Fang. Kali ini, ia membawa seluruh timnya dan terlihat sangat marah karena telah lengah. Di masa kejayaannya, pria itu biasa menghabisi para legenda satu persatu. Namun kini Qin Fang sedang dibuli oleh seorang gadis kecil. Salah satu anak buahnya muncul berlari membawa kabar baik. Ia telah menemukan gadis itu di tebing, mengungkapkan bahwa bajingan milik Shadow sedang menantang sang bos sendirian di dasar tebing. Pemimpin itu dipenuhi tekad dan merasa bahwa mereka bisa menghabisinya karena kali ini ia membawa seluruh timnya. Di rawa, sang bos sedang marah dan lonceng kapal bersinar terang. Qin Fang berada di tahap keempat dan menjadi yang paling sulit untuk dihadapi. Bos itu mengangkat biji, menciptakan gelombang kuat. Saat kesehatannya tinggal setengah, bos itu meluncurkan ledakan jiwa AOS yang besar. Gelombang mulai menjalar ke seluruh rawa, membuat mata Plum melebar karena ketakutan. Ledakan jiwa itu menonaktifkan kemampuan tak terlihat milik anak itu, dan sesuatu mulai muncul dari bawah kakinya. Dalam detik berikutnya, sebuah pilar air raksasa yang kuat menjebak tubuhnya, memberikan 1059 poin kerusakan. Sistem mengkonfirmasi kematiannya.
Anak itu kehilangan 326 tahun masa hidup yang tidak dapat diperdagangkan dan 1087 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Pemimpin yang berada di atas tebing merasa senang, mengira bahwa King Fang menjadi sombong setelah beberapa kali disebut sebagai ahli. Bagi pemimpin itu, anak itu adalah orang bodoh karena percaya bahwa ia bisa menantang bos emas sendirian. Melihat masa hidup King Fang tergeletak di tanah, ia dan anak buahnya mulai berlari seperti orang gila ke arahnya. Mereka tidak tahu bahwa Shadow sangat kaya. Menyadari bahwa bola cahaya sebesar itu pasti mengandung setidaknya 100 hari masa hidup, mereka memutuskan untuk menghabisi bos yang kini sedang sekarat, dengan keyakinan bahwa mereka juga bisa mengumpulkan masa hidup milik anak itu. Namun, saat mereka melangkah satu langkah lagi, mereka muncul di langit. Pemimpin itu bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia dan anak buahnya dipindahkan kembali ke Shell Town. Mereka merasa kesal tanpa tahu mengapa bos itu begitu kuat dan bagaimana pemain Shadow bisa menyerangnya hingga membuatnya kehilangan setengah kesehatannya. Beberapa dari mereka marah karena baru saja memasuki rawa, mereka langsung dihabisi oleh pilar air. Belum lagi rawa itu dipenuhi monster kecil. Bagi mereka, tidak ada cara untuk melawan hal ini. Pemimpin itu menggertakkan giginya dan menolak untuk menerima kenyataan ini. Mereka telah mengalami kerugian besar. Maka, ia memberi perintah kepada anak buahnya untuk mengikutinya karena ia ingin mencoba lagi. Pada saat yang sama, seseorang melompat. Itu adalah King Fang yang sudah kembali ke rawa. Ia merasa sedikit bingung melihat begitu banyak masa hidup tergeletak di tanah. Menggunakan fitur obrolan, ia memberitahu Little Black bahwa ia telah kembali dan juga bertanya mengapa ada begitu banyak bola cahaya masa hidup. Little Black agak terkejut melihat seberapa cepat ia kembali, lalu menjelaskan bahwa masa hidup itu milik sekelompok orang yang dengan ribut menyerang bos, hanya untuk dimusnahkan oleh pilar air. King Fang tak bisa menahan senyum melihat bahwa mereka terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka. Namun kemudian ia teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, ia juga sangat menderita karena kapal hantu. Bos itu masih berkeliaran di sekitar area. King Fang mulai mengamatinya, menyadari bahwa kapal hantu emas hanya akan menggunakan kemampuan imobilisasi sekali, sehingga sisa kesehatannya sangat mudah ditangani. Ketika menerima kerusakan saat berada di bawah setengah kesehatan, ada kemungkinan tetap bahwa ia akan menghilang dan muncul kembali jauh, membuatnya sangat sulit dihabisi oleh pemain biasa. Tanpa membuang waktu lagi, King Fang meluncurkan anak panah beracun yang langsung mengenai lonceng kapal. Bos itu menjadi marah dan mulai memanggil serangan lain. Melihat hal ini, King Fang menggunakan gerakan bayangan dan menjadi tak terlihat. Setelah mengamati gerakan bos dengan cermat, King Fang menggunakan tebasan bayangan instan dan menyerang dengan cepat karena ia telah lama memahami pola gerakan bos tersebut. Pemimpin dan anak buahnya tiba lagi di tebing. Salah satu dari mereka memberitahu bosnya bahwa King Fang sedang bertarung lagi dengan bos. Mendengar ini, ia memutuskan untuk mencari peluang untuk menjatuhkan keduanya sekaligus. Melihat bahwa kelompok orang bodoh itu kembali membuat masalah, Little Black menjadi marah. Shadow hampir berhasil menghabisi bos. Maka ia memutuskan untuk tidak membiarkan bajingan-bajingan itu lolos begitu saja. Ia menggenggam tongkat sihirnya dengan erat dan berkonsentrasi. Petir pun muncul, kilat menyambar dari tongkat sihir dan menghantam para pria itu, membakar tubuh mereka dan membuat yang lain terkejut. Pemimpin itu, dengan sedikit marah, bertanya siapa yang menyerangnya. Salah satu anak buahnya mulai menunjuk ke arah Little Black dengan jarinya, memberitahu bahwa itu adalah perbuatan gadis itu. Ia mengambil kapaknya dari tanah dan memberi perintah kepada anak buahnya untuk menghabisi gadis itu. Melihat hal ini, mata Little Black dipenuhi rasa takut. Ia mulai berlari sambil meminta pertolongan. Pemimpin dan anak buahnya mulai mengejarnya, bersumpah untuk menghabisinya. Tak jauh dari area itu, seorang pria yang bersembunyi di balik pohon mulai mengamati mereka. Ia tidak sendirian. Ada pria lain di belakangnya. Saat menyadari bahwa Little Black dan yang lain mendekat, mereka kembali bersembunyi di balik pohon. Di rawa, King Fang menjauh dari bos, tatapannya tertuju pada makhluk itu, menyadari bahwa bos itu hampir mati. Tapi semua berjalan seperti yang ia harapkan. Meskipun hanya bos level 5, kapal hantu emas sangat sulit dihabisi sendirian. Ia tahu bahwa kerusakannya sangat rendah. Pertarungan ini memakan waktu terlalu lama, menarik banyak orang untuk menonton. Menyadari bahwa ada orang-orang di atas tebing, ia mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang baru saja mati. Selain itu, ia melihat bahwa ada juga kelompok di sebelah rawa yang menunggu dirinya menghabisi bos sebelum menghabisinya dan merebut hasil rampasan. Racun mulai berefek pada bos, membuat matanya mulai bersinar, dan tak lama kemudian tubuhnya mulai menghilang. Sistem mengatakan kematian kapal hantu emas dengan tingkat emas, memberikan King Fang hadiah 480 poin pengalaman. Ia naik ke level 8, mendapatkan 7 poin evolusi dan 216 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Anak itu mengaktifkan Shadow Snake. Itu adalah mimpi yang indah, namun sayangnya perhitungannya meleset.